Novel audio ke-181 bersama suara serak. Novel fiksi Beladiri 9 Sutra Matahari. Edisi 2801 hingga 2810. Sebenarnya, kita juga bisa menangkap orang-orang yang berhubungan dengan Ye Tianfei, dan kemudian Ye Tianfei akan menyerahkan benih yin. Kemudian dua dewa emas dari faksi gelap memikirkan hal ini. Benar, kita bisa menggunakan cara ini. Kudengar Ye Tianfei adalah anak yang menghargai persahabatan. Jika kita bisa menangkap makhluk yang berkerabat dekat dengannya dan kemudian menggunakannya untuk memerasnya, itu mungkin berguna. Jika kita bisa membunuhnya sebelum nenek moyang kita kembali, memaksa Ye Tianfei untuk menyerahkan benih yin akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Kedua master abadi emas dari faksi gelap ini diam-diam berdiskusi. Saat ini, ketiga iblis tua telah mengepung Long Yingying dan Du Guhuan. Long Yingying dan Du Guhuan tahu bahwa ketiga iblis tua ini pasti sangat kuat, jadi mereka semakin dekat dan bersiap untuk bergabung untuk melawan musuh. Aku menyarankan kalian berdua untuk tidak melawan. Meskipun kalian sangat pandai bertarung, kalian tetap bukan lawan kami. Kalian harus tetap mengikat tangan kalian. Dengan cara ini aku dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan kalian ketika saatnya tiba. Berkata dengan dingin. Saat berikutnya, ketiga iblis tua itu mulai menyerang bersama. Aura iblis melonjak ke langit, dan sepasang cakar iblis yang berkedip dengan cahaya aneh meraih Long Yingying dan Du Guhuan. Du Guhuan mengangkat pedang panjang di tangannya dan menampilkan lebih dari 1000 cahaya pedang yang terang dan tebal dalam sekejap. Setiap cahaya pedang sangat tajam dan memotong ruang di depannya menjadi beberapa bagian. Tapi yang mengejutkan Du Guhuan adalah ketiga monster tua itu mengulurkan cakarnya dan terus menghempaskan pedang tebal itu. Cakar ketiga monster tua itu sangat keras. Long Yingying mengangkat palu besar di tangannya dan membantingnya ketiga iblis tua itu. Palu besar itu seperti gunung suci yang besar, mengguncang ruangan. Salah satu iblis tua membuka mulutnya dan meludah, dan menara iblis abu-abu terbang keluar, terus membesar, dan langsung memblokir palu besar Long Yingying. Kemudian dua iblis tua lainnya juga memuentehkan menara iblis, yang terus berkembang. Ketiga menara iblis itu seperti tiga gunung suci yang megah. Mereka datang langsung untuk menekan Du Guhuan dan Long Yingying, menekan mereka di tempat, tidak bisa bergerak. Ambillah. Salah satu iblis tua mengulurkan jarinya dan berteriak dengan keras. Menara iblis di depannya meledak dengan hisapan yang kuat, mencoba menyedot Du Guhuan dan Long Yingying ke dalam pagoda. Du Guhuan dan Long Yingying sama-sama ketakutan dan berjuang mahtei-mahteihan, tetapi mereka tidak bisa lepas dari penindasan tiga menara iblis. Tuan, mereka berdua adalah temanku, aku tidak bisa mahtei begitu saja tanpa menyelamatkan mereka. Du Fan tidak bisa lagi tenang setelah melihat pemandangan ini, dan berkata kepada lelaki tua di sebelahnya. Gemuruh. Ribuan naga bumi keluar dari badan Du Fan, berguling dan berlari, dan langsung berubah menjadi formasi bumi yang besar. Di bawah bimbingan lelaki tua ini, tingkat keterampilan fase bumi Du Fan telah menjadi sangat tinggi, dan dia dapat membentuk formasi bumi yang besar dalam sekejap. Kamu bisa mengambil tindakan terhadap ketiga iblis tua itu, tapi yang terbaik adalah jangan memprovokasi faksi kegelapan. Jika tidak, jika kamu membiarkan leluhur kegelapan mengetahuinya, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu juga tahu bahwa leluhur kegelapan telah pergi tergila. Gila pada spesies yin itu. Ya, saya tidak peduli tentang ini. Tuan, saya tidak bisa begitu saja melihat kedua teman saya mahtei. Kata Du Fan, lalu mengulurkan kakinya dan menginjak untuk mengaktifkan formasi tanah besar di bawah kakinya. Formasi dasar ini memiliki efek melintasi ruang dan waktu, secara langsung mengirim Du Fan ke alam Changhuang. Gemuruh. Du Fan tidak lagi ragu-ragu, dan menggunakan teknik fase bumi untuk membuat dinding lumpur kuning satu demi satu. Dinding lumpur kuning ini sangat tinggi dan menekan tiga monster tua dari segala arah. Ini adalah teknik fase bumi. Tampaknya anak laki-laki itu sebenarnya adalah ahli bumi. Dia tidak tahu bagaimana hidup atau mahtei. Bang-bang. Ketiga monster tua itu melepaskan energi iblis yang sangat besar, berubah menjadi badai energi yang bergulir, menyapu ke segala arah, mengguncang dinding lumpur kuning dan meledak kemanapun mereka pergi. Tapi dengan cara ini, Du Guhuan dan Long Yingying memiliki kesempatan untuk bernapas. Mereka berdua mengambil kesempatan untuk mundur dan menyingkirkan penindasan terhadap tiga menara iblis.
Pada saat ini, dua pria parubaya yang dipenuhi aura kematian melayang ke dunia. Wajah kedua pria parubaya itu pucat, seolah-olah mereka tidak melihat matahari sepanjang tahun. Tapi kecepatannya sangat cepat, dan dia berada di belakang Long Yingying dan Lonely Huan dalam sekejap. Kalian berdua adalah teman Ye Tianfei, benar. Bagus sekali, ikutlah dengan kami. Kedua pria parubaya itu menatap Long Yingying dan Du Guhuan, dan salah satu dari mereka berkata dengan suara dingin. Kalian berdua adalah makhluk dari dunia bawah besar, kan? Sepertinya kalian juga ingin menggunakan kami sebagai sandera untuk menghadapi Ye Tianfei. Long Yingying melirik kedua orang ini, merasakan energi kematian di badan mereka, dan tidak bisa bantu tetapi bertanya dengan marah. Long Yingying berlatih dengan wanita misterius itu beberapa waktu lalu. Tidak hanya kekuatan dan kultivasinya meningkat pesat, tetapi pengetahuannya juga meningkat secara signifikan. Depannya seharusnya menjadi bagian dari latihan Great Underworld yang legendaris. Ya, gadis yang cerdas. Salah satu pria parubaya mengangguk, nadanya terdengar seram. Aku akan melindungi kalian berdua dari sini. Saat ini, Long Yingying dan Du Guhuan tiba-tiba menerima pesan dari Du Fan. Du Fan, itu kamu. Kemana kamu pergi sebelumnya? Kamu sudah lama hilang. Long Yingying sangat terkejut ketika dia mendengar suara Du Fan. Jangan banyak bicara dulu, aku sudah menyiapkan formasi darat yang besar untuk membantu kalian berdua melarikan diri. Ayo pergi dari sini dulu, kata Du Fan melalui transmisi suara. Jika kita pergi dari sini, maka semua makhluk di alam Changhuang akan dibunuh oleh pasukan faksi kegelapan, dan dunia akan hancur total. Tetapi jumlah orang mereka banyak, terutama ketiga iblis tua ini. Mereka sangat kuat. Kalian berdua pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka, dan aku juga tidak bisa melakukannya. Jika kalian tetap di sini, kalian hanya bisa mati. Kami bertiga tidak bisa menyelamatkannya dengan kekuatan kami. Du Fan berkata dalam pesan. Aku tidak akan pergi. Aku ingin tinggal di sini untuk melindungi alam Changhuang. Setelah pasukan faksi gelap ini menghancurkan alam Changhuang, mereka pasti akan menyerang benua Tianxuan lagi. Ini adalah kampung halaman kita. Saya juga tidak akan pergi. Saya tidak ingin melihat alam Changhuang dihancurkan oleh mereka. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menangani bencana ini dengan alam Changhuang. Kalian berdua benar-benar tidak fleksibel. Du Fan menghentakkan kakinya dengan marah. Yah, aku tidak punya pilihan selain tinggal dan bertarung denganmu. Du Fan tidak punya pilihan selain berdiri di samping Long Yingying dan Du Guhuan, bersiap untuk bertarung berdampingan. Saya pikir kamu akan melarikan diri, kata Long Yingying. Tidak mungkin, aku juga dari dunia ini, kata Du Fan sambil tersenyum masam. Sejumlah besar naga bumi terus bermunculan, berguling-guling dengan liar di ruang samping Du Fan, terjalin bersama untuk membentuk formasi tanah besar satu demi satu, melindungi ketiga Du Fan. Sepertinya kalian bertiga adalah teman dari anak laki-laki itu Ye Tianfei. Bagus sekali, kalian bertiga bisa berbagi pot yang sama. Pada saat ini, 4 iblis dengan aura iblis yang luar biasa muncul dan fokus pada Long Yingying, Du Guhuan dan Du Fan. 3, katanya dingin. 4 tuan dari klan iblis, dan juga tuan dari Dewa Emas. Aku tidak menyangka ada master dari kota sihir yang datang ke ruang dan waktu ini. Kedua master abadi emas dari faksi gelap itu sedikit terkejut. Mereka menyadari bahwa keempat guru iblis ini juga datang dari ruang dan waktu lain di luar. Awalnya, waktu dan ruang dari 3000 dunia telah disegel oleh leluhur kegelapan, dan makhluk biasa tidak dapat masuk dan keluar dengan bebas, tetapi mereka tidak dapat menjebak Tuan Abadi Emas ini di depan mereka, terutama karena Tuan Abadi Emas ini adalah semua dari luar. Di antara banyak ruang dan waktu di luar, ibu kota iblis, dan dunia bawah besar semuanya adalah kekuatan yang terkenal dan kuat, dan kekuatan mereka secara keseluruhan tidak lebih lemah dari faksi kegelapan. Kedua pria parubaya pucat itu berasal dari dunia bawah besar. Dengan cara ini, ada 2 dewa emas dari sekte gelap, 3 iblis tua, 4 master iblis, dan 2 master dari dunia bawah besar, mengelilingi Long Yingying. Sebanyak 11 master. Pada saat ini, pasukan dari faksi gelap masih terus membantai makhluk-makhluk di alam Changhuang. Karena ketiga Long Yingying telah dikepung, tidak ada yang bisa menghentikan pasukan dari faksi gelap. Kutu Kupret, kita harus menemukan cara untuk menghentikan pasukan faksi gelap.
Jika ini terus berlanjut, semua makhluk di dunia ini akan dibunuh oleh mereka. Long Yingying melihat ini dan sangat cemas di dalam hatinya, tapi ternyata ada 11 orang emas di sekelilingnya. Tuan Abadi mengelilingi mereka, dan mereka bertiga, Long Yingying, tidak bisa berbuat apa-apa. Lakukan, usir semua orang ini keluar. Pada saat ini, suara wanita yang dingin tiba-tiba terdengar. Kemudian, seorang wanita cantik dengan udara dingin yang kuat di sekujur badannya bergegas ke alam Changhuang bersama sejumlah besar orang. Sekelompok besar pria dan kuda ini semuanya membawa aura gelap yang kuat, dan kemanapun mereka pergi, udara dingin sangat menyengat dan roh jahat mengepul. Pasukan dunia gelap telah tiba. Wanita cantik yang memimpin adalah Lu Dandan, Ratu Kegelapan di dunia gelap sekarang. Membunuh. Mengikuti perintah Lu Dandan, pasukan dunia gelap berguling ke arah orang-orang dari faksi gelap dan bergegas menuju mereka. Dari segi kekuatan keseluruhan pasukan faksi gelap lebih kuat, tetapi jumlah pasukan kegelapan lebih besar. Selain itu, sebagian besar penguasa abadi duniawi dalam pasukan faksi gelap telah dibunuh oleh Long Yingying dan Du Guhuan. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, kedua pasukan bertempur tanpa bisa dibedakan, tidak ada pemenang atau pecundang. Ini Nona Lu. Long Yingying, Du Guhuan dan Du Fan sangat gembira melihat Lu Dandan. Memanggil. Sosok Lu Dandan seperti angin, dan dia sangat cepat. Dia berada di depan Long Yingying dan yang lainnya dalam sekejap, dengan niat dingin dan membunuh. Ratu Kegelapan, mengapa kamu di dunia gelap membantu makhluk-makhluk yang berhubungan dengan Ye Tianfei ini? Seorang guru abadi emas dari faksi gelap menatap Lu Dandan dan berteriak. Itu tidak ada hubungannya dengan Ye Tianfei. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Sebenarnya, aku juga makhluk milik dunia ini. Lu Dandan menjawab dengan suara dingin. Apa? Bagaimana mungkin? Bukankah kamu Ratu Kegelapan dari dunia gelap? Bagaimana kamu bisa menjadi makhluk dari dunia yang lemah ini? Penguasa faksi gelap tidak mempercayainya sama sekali. Aku memang makhluk milik dunia ini. Ini adalah kampung halamanku. Jika kamu berani menghancurkan kampung halamanku, bersiaplah untuk membayar harganya dengan darah. Suara Lu Dandan sedingin es, yang membuat penguasa dunia faksi gelap tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Begitu. Tampaknya kamu harus memiliki hubungan yang dalam dengan Ye Tianfei, jika tidak, kamu tidak akan membantunya lagi dan lagi. Nah, karena kamu berani terlibat, aku akan menangkapmu juga. Ketidakpedulian, kata suara itu. Monster tua, jika kamu ingin menangkapku, gunakan saja keahlianmu. Lu Dandan maju selangkah dengan suara dingin. Seekor burung phoenix hitam yang memancarkan aura dingin muncul di belakangnya, dan sungai hitam muncul di sekelilingnya, ia bergulung dan bergelombang, mengguncang langit. Kalau begitu ayo kita lakukan, jadi kita bisa menangkap semua orang ini dan membawa mereka ke Ye Tianfei. Jika Ye Tianfei tidak menyerahkan spesies Yin, kita akan membunuh semua orang ini. Setan yang tinggi berkata dengan marah. Membunuh. Saat berikutnya, pertempuran mengerikan terjadi. Di satu sisi ada 11 Master Emas Abadi, di sisi lain adalah Long Yingying, Lu Dandan, Du Fan, dan Du Guhuan. Di antara mereka, yang paling kuat adalah Lu Dandan. Sungai hitam di sekitar badannya mengandung energi yang sangat menakutkan, seperti naga hitam raksasa yang memamerkan gigi dan cakarnya, memaksa Tuan Emas Abadi untuk menyerah kemanapun ia pergi. Long Yingying, Du Fan dan Du Guhuan juga menunjukkan kekuatan bertarung yang sangat kuat. Masing-masing dari mereka sudah menjadi master dalam bidangnya masing-masing. Hanya saja lawannya adalah 11 Master Emas Abadi, dan kekuatan tempur masing-masing sangat menakutkan. Pada awalnya, Lu Dandan dan 4 lainnya hampir tidak bisa bertahan dengan semangat juang mereka. Setelah bertarung kurang dari setengah jam, mereka mulai tidak dapat bertahan. Mereka dipukul mundur selangkah demi selangkah oleh 11 Master Abadi Emas. Dan berada dalam keadaan yang sangat malu. Dan itu mulai terasa sakit. Bocah kecil ini. Aku menyuruhnya untuk tidak melakukan apapun tetapi dia menolak untuk mendengarkan. Hanya saja bakatnya terlalu bagus dan dia adalah muridku yang paling bangga. Aku tidak bisa begitu saja melihat sesuatu terjadi padanya. Du Fan sang master menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tuan, mari kita lindungi Nona Long dengan aman. Sekarang Nona Long mulai terluka, mari bersiap untuk mengambil tindakan. Di luar alam Changhuang,
6 lelaki tua berdiri di posisi lain, menyaksikan pertempuran itu. Dikatakan, pada saat yang sama, di aula leluhur di pintu masuk desa pegunungan kecil di Tianpoji. Ye Tianfei duduk bersila, masih memurnikan benih yin. Saat ini, hampir sepertiga dari benih yin ini telah dimurnikan oleh Ye Tianfei. Ye Tianfei merasa badannya dipenuhi dengan energi dan hukum yang tak ada habisnya, yang sepertinya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Tidak, sepertinya aku akan menerobos lagi. Aku harus menekannya. Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba merasakan tanda-tanda terobosan di wilayahnya. Energi tak berujung mengalir di 8 pembuluh darah dewa yang kacau di badan dan berdampak pada alam. Aku tidak boleh menerobos. Aku ingin berlatih 99 pengembalian keabadian sejati. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Jadi Ye Tianfei segera menggunakan metode rahasia yang diajarkan oleh Tuan Liu dan mulai menekan kesengsaraan guntur. Ye Tianfei tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menerobos seperti ini, jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi ke alam bumi abadi dan menjadi 99 kembalinya dewa sejati. Sekitar setengah jam kemudian, Ye Tianfei menghela nafas lega, karena Ye Tianfei menemukan bahwa kali ini kesengsaraan guntur telah ditekan secara paksa oleh dirinya sendiri. Metode rahasia yang diajarkan Tuan Liu kepada saya benar-benar berguna. Saya menekan kesengsaraan petir kali ini. Ye Tianfei sedikit bersemangat ketika dia berhasil menekan kesengsaraan guntur untuk pertama kalinya, dan pada saat yang sama dia sangat berterima kasih kepada Tuan Liu. Tuan Muda Ye, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik dan berhasil menekan kesengsaraan petir ini. Namun, Anda harus siap secara mental. Jika Anda ingin berlatih 99 pengembalian keabadian sejati, 9 kesengsaraan petir yang Anda alami akan semakin kuat setiap saat. Semakin Anda mundur, semakin sulit untuk menekannya, itu membutuhkan ketekunan, dan bakat yang besar, apalagi di kemudian hari, ketika Anda menekan kesusahan guntur, Anda masih akan diserang oleh ruang dan waktu ini dan surga, karena kamu menginginkannya mengolah 99 pengembalian keabadian sejati sama dengan mencoba menyingkirkan ruang dan waktu ini, yang sangat berbahaya. Pada saat ini, transmisi suara Tuan Liu terdengar di telinga Ye Tianfei. Ye Tianfei tidak bisa menahan perasaan banyak tekanan setelah mendengar kata-kata Tuan Liu, tetapi Ye Tianfei tidak sendirian. Orang yang mudah takut, dan telah lama berpikir bahwa mengembangkan 99 pengembalian keabadian sejati akan sangat sulit dan tidak semudah itu, sudah secara mental. Siap, Tuan Liu, terima kasih telah mengingatkan saya, tapi saya akan bertahan. Tidak peduli apa, saya pasti akan berlatih 99 kembali ke keabadian sejati. Bagus sekali, Anda sangat bertekad. Inilah yang dibutuhkan dalam jalur seni bela diri. Saya yakin Anda bisa berhasil. Tuan Liu merasakan tekad kuat Ye Tianfei, mengangguk, dan berkata dengan suara setuju. Di waktu berikutnya, Ye Tianfei terus menyempurnakan benih yin. Energi dan hukum yang melonjak terus mengalir ke berbagai meridian di badan, bergulir dan bergelombang, terutama 8 pembuluh darah dewa yang kacau, yang seperti 8 sungai besar yang menderu-deru. Raksasa, energi dan hukum yang terkandung dalam spesies yin ini tidak ada habisnya. Ye Tianfei merasa dia semakin kuat setiap saat. Untungnya, Tuan Liu datang untuk membantu. Spesies jahat ini awalnya merupakan bahaya besar yang tersembunyi bagi saya, tetapi sekarang ini telah menjadi kesempatan bagi saya. Awalnya, Ye Tianfei ingin memasuki Menara Pantom untuk memurnikan benih yin ini, karena ada perbedaan waktu antara Menara Pantom dan dunia luar, tetapi untuk memurnikan benih yin ini, dia harus mengandalkan kekuatan penekan dari aula leluhur ini. Jadi dia hanya bisa menyempurnakannya di aula leluhur ini. Pada saat yang sama, di alam Changhuang dari 3000 dunia, Lu Dandan, Long Yingying, Dufan dan Dugu Huan telah dipukul mundur oleh 11 Master Emas, dan semuanya terluka parah. Untungnya, 11 Master Abadi Emas ini semuanya ingin menangkap 4 orang, Lu Dandan, dan menggunakannya untuk memeras Ye Tianfei, jadi mereka tidak membunuh mereka, jika tidak, situasinya akan menjadi lebih buruk. Pada saat ini, sejumlah besar energi tanah kuning tiba-tiba muncul di alam Changhuang, dan kemudian dinding lumpur kuning terus bermunculan. Dinding lumpur kuning ini sangat tinggi dan padat membentuk formasi bumi misterius satu demi satu, menuju 10 atuan abadi emas mengelilinginya. Guru telah mengambil tindakan.
Dufan sangat gembira. Dia tahu bahwa dengan kemampuan tuannya, jika dia membantu, dia dan yang lainnya akan bisa melarikan diri dengan selamat. Kalian berani menyerang nona muda saya. Anda ceroboh. Ini adalah kampung halaman nona muda saya. Segera keluar dari sini, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Tepat ketika Tuan Dufan mengambil tindakan, tiba-tiba berusia 6 tahun laki-laki muncul di depan Long Yingying dan melindungi Long Yingying. "Kakek, kenapa kamu ada di sini juga?" Long Yingying berteriak kaget dan gembira saat melihat orang-orang tua ini. "Mengapa kita tidak datang? Nona Long, kamu terlalu impulsif. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak cukup untuk mengalahkan begitu banyak Master Abadi Emas. Tapi pengalaman ini baik untukmu dan akan menjadi akumulasi langka untukmu." Seorang lelaki tua berkata sambil tersenyum, terlihat sangat menyayanginya. "Kakek, kamu mengkhawatirkan keselamatanku, jadi kamu di sini untuk melindungiku. Terima kasih atas perhatianmu." Kakek menjawab dengan nada yang sangat manis. "Tentu saja kami peduli dengan keselamatanmu," kata seorang lelaki tua sambil tersenyum. Keenam lelaki tua itu berdiri di depan Long Yingying dan memblokir semua serangan dari 11 Master Emas Abadi. Keenam lelaki tua ini semuanya adalah penguasa Jin Xian. Apakah kalian tidak mendengar apa yang saya katakan? Dunia ini adalah kampung halaman nona muda saya, jadi tidak boleh ada pelanggaran. Keluar dari sini sekarang. Dengan nada memerintah. Dari mana datangnya keenam orang ini? 11 Master Abadi Emas memandang keenam lelaki tua yang tiba-tiba muncul, dan mereka semua diam-diam ketakutan. Mereka semua dapat merasakan bahwa keenam lelaki tua ini sangat kuat. "Siapa kamu? Apa hubungannya dengan dunia terbelakang ini? Mengapa kamu ingin melindungi dunia ini? Ini berarti menjadi musuh dengan kekuatan besar seperti kami. Kamu harus berpikir dengan hati-hati," kata pria itu dengan suara yang dalam. "Saya tidak peduli seberapa kuatnya Anda, saya akan mengatakannya lagi, keluar dari sini sekarang, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Seorang lelaki tua berkata dengan dingin, dengan nada yang sangat menghina, seolah-olah dia sama sekali tidak meremehkan 11 orang di depannya. Tuan Abadi Emas tidak akan peduli dengan kekuatan besar di belakang mereka. Mencari kemah-teihan. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, 11 Master Abadi Emas langsung marah. Mereka meledak satu persatu dengan energi yang luar biasa dan mendesak ke depan. Saya melihat potongan senjata ajaib, berbagai teknik rahasia, dan pancaran energi menderu ke arah 6 lelaki tua yang berdiri di depan Long Yingying. Saya punya keputusan untuk mengundang sang putri. Salah satu dari 6 lelaki tua itu melangkah maju dan berteriak dengan keras. Suaranya seperti guntur dan guntur, menyebabkan seluruh dunia bergetar hebat, dan kemudian muncul bendera merah muda dengan tulisan, "Perintah." Terukir di atasnya membubung ke langit. "Bangkitlah, mekar dengan cahaya ilahi yang mengepul, menerangi dunia." Gemuruh. Cahaya ilahi yang perkasa menyinari langit dan bumi. Kemanapun ia pergi, semuanya diredam dan semuanya sunyi. 11 Master Abadi Emas hanya merasakan energi menakutkan yang tak ada habisnya menekan mereka, seolah-olah gunung suci yang tak terhitung jumlahnya telah turun ke ruang ini, menekan badan mereka, membuat mereka sulit bergerak, dan bahkan bernapas menjadi sulit. Tentu saja, bagi para dewa emas ini, apakah mereka dapat bernapas atau tidak adalah masalah sepele, tetapi jiwa dan badan mereka juga telah ditekan secara mengerikan, menyebabkan rasa sakit yang tiada taraf. Berjalan. Seorang guru iblis tidak tahan pada awalnya, berteriak, berbalik dan pergi. Badan iblis pada umumnya sangat keras dan fisik mereka luar biasa, namun sebagai perbandingan, badan jiwa mereka sedikit lebih rendah. Kemudian Master Iblis lainnya berbalik dan lari. "Ayo keluar dari sini dulu." Wajah ketiga monster tua itu tidak yakin. Rasa sakit yang parah di jiwa mereka dan energi penekan yang menakutkan membuat mereka akhirnya pergi satu demi satu. Selanjutnya, semua Master Abadi Emas melarikan diri dari alam Changhuang. Pasukan dari faksi gelap berteriak satu demi satu, badan mereka meledak terus-menerus, dan mereka musnah dalam hitungan detik, tidak meninggalkan satu pun yang tersisa. Gemuruh. Bendera merah muda digantung di langit berbintang alam Changhuang, masih melepaskan tekanan energi yang besar, menekan segalanya dan membuat dunia sujud. "Hati-hati." Lu Dandan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah bendera komando yang mengeluarkan energi yang mengepul.
Dia tahu bahwa dengan orang-orang tua di sana, semuanya akan baik-baik saja di alam Changhuang. Dia melirik ke arah Long Yingying, Du Guhuan dan Du Kipas Angin. Lalu berbalik dan pergi. Nona Lu jauh lebih dingin dari sebelumnya. Dia juga memiliki ekspresi dingin terhadap kita. Dia tidak seperti ini sebelumnya. Mantan Nona Lu sangat hangat dan murah hati. Du Fan berkata sambil tersenyum masam. Hal ini disebabkan oleh keterampilan yang dia latih. Badannya penuh dengan energi dan hukum feminin, serta sejumlah besar energi jahat, yang telah menyebabkan perubahan besar pada seluruh temperamennya. Namun, saya percaya bahwa Nona Lu dalam diri saya hati masih antusias dan murah hati. Kali ini alam Changhuang dalam masalah, dia kembali tanpa ragu-ragu untuk melindungi keselamatan dunia ini, yang membuktikan hal ini. Dia akan selalu menjadi Nona Lu di hatiku. Long Yingying menatap punggung Lu Dandan. Dia berbicara. Lu Dandan, yang hendak pergi saat ini, tiba-tiba berhenti, badannya sedikit gemetar, ekspresinya agak rumit, lalu dia mengertakkan gigi dan menghilang ke angkasa. Long Yingying, menurutku kamu tidak hanya lebih kuat sekarang, penglihatan dan pengetahuanmu juga meningkat, dan kefasihanmu juga menjadi jauh lebih baik. Lumayan, kamu telah membuat kemajuan besar. Du Fan tidak bisa tidak memuji setelahnya mendengar kata-kata Long Yingying. Tentu saja, Long Yingying berkata dengan bangga. Saya akan kembali ke benua Tianxuan dan melihat-lihat. Du Guhuan masih sama seperti sebelumnya cahaya pedang dan menuju ke arah benua Tianxuan. Hilang begitu saja. Orang ini tidak mau mengatakan sepatah kata pun kepada kita. Du Fan mengerutkan bibir dan berkata, bagaimana denganmu, Long Yingying? Du Fan memandang Long Yingying. Saya juga ingin kembali ke benua Tianxuan untuk melihat-lihat. Saya juga memiliki beberapa teman di benua Tianxuan, serta beberapa tetua dan saudara laki-laki saya dari mantan sekte saya yang pernah tinggal di benua Tianxuan. Dan berpikir. Dia berpikir sejenak, lalu menjawab. Sepertinya kamu juga rindu kampung halaman. Dalam hal ini, saya juga akan kembali ke kampung halaman saya untuk melihat-lihat, tetapi kampung halaman saya berada di wilayah Bintang Xuanhuang. Du Fan menambahkan, ngomong-ngomong, bagaimana kabar pria Ye Tianfei itu sekarang? Aku baru saja mendengar orang-orang itu mengatakan bahwa dia berada di alam penghancur surgawi. Dikejar oleh begitu banyak master abadi emas, situasinya tampaknya agak buruk. Panjang Yingying tiba-tiba bertanya jalan. Dia seharusnya baik-baik saja untuk saat ini. Anak ini sangat cakap. Kemanapun dia pergi, dia dapat menyebabkan banyak masalah. Dari benua Tianxuan hingga sekarang, dia sudah lama terbiasa dengan hari-hari perburuan seperti ini. Jangan khawatir, dia hidupnya sangat sulit, dia seharusnya tidak mati semudah itu. Jawab Du Fan. Tuan, saya berencana untuk kembali ke kampung halaman saya untuk berkunjung. Du Fan berkata kepada lelaki tua di sampingnya. Oke, tidak apa-apa untuk kembali dan melihat-lihat. Bagaimanapun, kamu akan segera meninggalkan ruang dan waktu ini dan pergi ke ruang dan waktu lain di luar. Kembali, dan melihat-lihat, itu hanya akan mengkhawatirkan. Pria itu mengangguk. Kemudian Long Yingying berangkat kembali ke benua Tianxuan, dan Du Fan berangkat kembali ke wilayah Bintang Xuanhuang. Tanpa diduga, ada seorang penguasa bumi di ruang dan waktu ini yang sangat ahli dalam fase bumi. 6 lelaki tua yang melindungi Long Yingying menghilang pada saat yang sama dan melarikan diri ke kedalaman ruang Tuan Du Fan dan berkata, dia berbicara. Tuan Du Fan tersenyum tipis dan tidak menjawab. Dalam sekejap, dia tenggelam oleh energi tanah kuning yang bergulir dan menghilang. Hanya bendera komando merah jambu merah yang tersisa mengambang di langit berbintang alam Changhuang, terus melepaskan energi seperti lautan, sedikit mengguncang seluruh langit berbintang. Pada saat ini, di luar alam Changhuang, selusin master abadi emas berdiri dalam kehampaan yang kacau, semuanya dengan ekspresi yang sangat jelek, menatap bendera komando di langit berbintang di alam Changhuang. Kutu kupret, dari mana asal-usul ke-6 orang itu? Bendera komando itu mungkin adalah senjata ajaib yang termasuk dalam tingkat keabadian. Apakah gadis itu benar-benar makhluk dari alam Changhuang? Kata iblis tua dengan gigi terkatup. Segera cari cara untuk menelusuri asal-usul ke-6 orang itu. Saat leluhur kembali, saya akan segera melaporkannya kepada leluhur. Mereka yang berani membantai faksi gelap kita, tidak peduli kekuatan besar mana yang ada di belakang ke-6 orang ini
ini kebencian tidak bisa diselesaikan seperti ini. Aku harus membalas. Seorang Master Abadi Emas dari faksi gelap berkata dengan gigi terkatup. Kali ini pasukan kegelapan yang memasuki alam Changhuang telah dimusnahkan sepenuhnya, hanya menyisakan dua dewa emas ini yang melarikan diri. Tentu saja mereka sangat marah. Bendera komando itu mengandung energi yang menakutkan dan kemauan yang kuat, dan kekuatannya sangat menakutkan. Pada saat ini, seorang pria parubaya dari dunia bawah besar berkata dengan wajah serius. Bagaimanapun juga, itu hanya senjata ajaib. Coba kita lihat. Senjata ajaib ibu kota iblis kita pasti tidak akan lebih buruk dari senjata ajaib kekuatan besar manapun. Mulai sekarang, kirim orang untuk memantau dunia setiap saat, perhatikan pergerakan ke-6 orang itu, dan beberapa makhluk yang memiliki hubungan dekat dengan Ye Tianfei, dan pastikan untuk mengawasi mereka. Setan melanjutkan. Kemudian ketiga iblis tua itu naik ke udara, berbalik dan pergi, lalu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Kemudian para penguasa ras iblis juga berbalik dan pergi. Kemudian para master dari dunia bawah besar juga pergi. Hanya saja ketika para master ini pergi, mereka meninggalkan klon yang bersembunyi di dekat alam Changhuang. Pada akhirnya, hanya dua dewa emas dari faksi gelap yang tersisa, dan mereka sangat tidak mau melakukannya. Mereka awalnya mengira bahwa ketika mereka datang ke dunia ini dengan pasukan yang besar, mereka dapat dengan mudah menghancurkannya, tetapi sekarang seluruh pasukan telah dimusnahkan, dan mereka berdua diusir dalam kesulitan besar. Sebelum leluhur kembali, kekuatan kita berdua jelas bukan lawan dari ke-6 orang itu, dan kekuatan bendera komando itu juga sangat menakutkan. Kirimkan seseorang untuk memantau dunia setiap saat, dan bertindak sesuai dengan kesempatan. Kemudian salah satu dewa emas dari golongan kegelapan berbicara. Kemudian dua master abadi emas dari faksi gelap juga meninggalkan klon yang bersembunyi di dekatnya, lalu berbalik dan pergi. Kekuatan alam Changhuang sangat menakutkan. Ada sejumlah besar master yang melindungi dunia ini. Sepertinya semua pasukan faksi gelap telah mati. Ini adalah pemusnahan total seluruh pasukan. Tampaknya kita semua meremehkan alam Changhuang sebelumnya. Ketika pasukan dari faksi gelap menyerang alam Changhuang, banyak orang kuat dari dunia lain datang untuk menonton, tapi sekarang mereka melihat bahwa hanya dua penguasa dari faksi gelap yang lolos darinya karena malu. Mau tidak mau akan sangat terkejut. Segera setelah itu, sekelompok orang dari faksi gelap keluar dari alam Changhuang, mengepung alam Changhuang, dan memantau dunia dengan cermat. Beberapa hari lagi berlalu. Tiba-tiba, sejumlah besar pasukan kegelapan muncul di kehampaan 3000 dunia yang kacau balau. Faksi gelap telah mengirimkan pasukan lain. Apa yang ingin mereka lakukan? Apakah mereka ingin pergi ke alam Changhuang? Kemunculan tiba-tiba pasukan faksi gelap segera menarik perhatian. Tentara dari faksi gelap ini sedang menuju ke dunia gelap. Lihat, mereka telah sampai di pintu masuk dan keluar dunia gelap. Apakah faksi gelap ingin mengambil tindakan melawan dunia gelap? Faksi gelap telah tiba di dunia gelap. Di luar, ada niat membunuh. Mulai hari ini, dunia gelap akan disingkirkan dari 3000 dunia. Seorang master dari pasukan kegelapan maju selangkah dan berkata dengan keras. Dia adalah salah satu dari dua dewa emas dari faksi gelap. Keluar, suara wanita yang dingin datang dari dunia gelap, itu adalah Lu Dandan. Bertarunglah. Dewa emas dari faksi gelap melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Pasukan dari faksi gelap di belakangnya bergegas menuju dunia gelap seperti lautan hitam yang luas. Gemuruh. Pada saat ini, suara menderu datang dari dunia gelap, dan kemudian 9 sungai hitam panjang mengalir keluar dari dunia gelap. Di antara 9 sungai tersebut, ada sungai hitam besar yang mengalir deras ke atas, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Salah satu ujung dari 9 sungai hitam ini seolah mengalir dari kehampaan, dan ujung lainnya juga mengalir menuju kedalaman kehampaan ke arah yang tidak diketahui, sehingga sulit untuk melihat seluk-beluknya. Gelombang kabut hitam tebal muncul dari 9 sungai hitam. Kabut tebal ini sangat korosif dan merusak ruang di sekitarnya. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya menjadi berlubang dan penuh lubang. Duar. 9 sungai hitam menyapu langit dengan kekuatan yang menakjubkan. Mereka segera menghentikan pasukan kegelapan di depan. Sejumlah besar, ya dewa, sepertinya itu adalah sungai 9 neter gelap yang legendaris.
Bukankah itu berarti sungai bawah air 9 meter di dunia gelap sudah lama menghilang? Apakah sekarang sudah ditemukan lagi? 3000 dunia. Ketika orang kuat itu melihat 9 sungai hitam, dia langsung teringat pada 9 sungai misterius di zaman kuno, 9 sungai gelap-gelap. 9 sungai gelap neter. Kedua master abadi emas dari faksi gelap memandang ke 9 sungai hitam aneh di depan mereka dengan ekspresi serius. Karena terhalangnya 9 sungai hitam ini, pasukan faksi gelap terpaksa berhenti. Saat ini, semburan sorak-sorai dan cemoohan datang dari dunia gelap. Mungkinkah dunia gelap ini ada hubungannya dengan organisasi kuno legendaris? Kedua master abadi emas dari faksi gelap melihat 9 sungai hitam di depan mereka, dan tiba-tiba mereka teringat sebuah organisasi kuno dan misterius, dan mereka berkomunikasi satu sama lain. Untuk diskusi. Organisasi kuno legendaris itu telah lama tenggelam dalam sungai sejarah. Saya kira mungkin sebagian dari warisan yang ditinggalkan oleh organisasi kuno itu diperoleh oleh makhluk di dunia gelap di depan saya, jadi ke-9 ini dimurnikan. Meskipun organisasi kuno Jeoyu Dark River telah musnah, ada beberapa warisan yang telah diturunkan ke dunia. Itu hal yang normal, menurutku kita tidak perlu membuat keributan. Dan meskipun dunia di depan kita benar-benar terkait dengan organisasi kuno itu, lalu menurutmu bagaimana kita, faksi gelap, masih perlu melakukannya? Takut dengan organisasi itu. Setelah para master abadi emas dari faksi gelap berdiskusi sebentar, salah satu dari mereka mensibir. Itu benar, organisasi kuno itu mungkin sudah musnah. Biarpun masih ada sisa warisan, kita, golongan gelap, tidak perlu takut. Hanya saja, kekuatan 9 sungai hitam di depan kita sangat besar. Menakutkan. Hanya kekuatan kita berdua belum tentu aku bisa mengatasinya. Master abadi emas lainnya dari faksi gelap mengangguk dan kemudian berkata, kami akan menunggu sampai leluhur kembali dulu. Setelah berdiskusi, dua dewa emas terakhir dari faksi gelap memutuskan untuk tidak mengambil tindakan, karena mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi sungai 9 meter gelap di depan. Mereka, ayo pergi ke dunia terang. Kedua master abadi emas ini memimpin pasukan dari faksi gelap untuk mengubah arah dan menuju dunia terang dengan cara yang perkasa. Segera setelah itu, dua dewa emas memimpin pasukan kegelapan keluar dunia terang. Dunia cahaya sunyi, tanpa suara apapun. Lihat, faksi gelap ingin mengambil tindakan melawan dunia terang. Banyak orang kuat di 3000 dunia memperhatikan pergerakan pasukan faksi gelap. Ketika mereka melihat pasukan faksi gelap datang ke dunia terang, mereka semua berteriak. Bertarunglah. Kedua master abadi emas melambaikan tangan mereka pada saat yang bersamaan. Saat ini, gemuruh. Sebuah suara besar datang dari dunia cahaya, dan kemudian semua orang melihat roda emas besar yang mempesona meluncur keluar dari dunia cahaya dengan suara gemuruh. Itu adalah roulet cahaya hebat. Anggota pasukan kegelapan yang menyerbu di depan tidak dapat menghindar dan langsung dihancurkan menjadi bola daging oleh Great Light Roulet. Semua dewa bumi mengambil tindakan bersama. Dua dewa emas dari fraksi kegelapan memimpin semua dewa bumi dalam pasukan fraksi gelap untuk menyerang Great Light Roulet. Kalian faksi gelap sedang menunggu, balas dendam ini akan dibalas. Sebuah suara datang dari Great Light Roulet, dan kemudian di mata semua orang yang terkejut, Great Light Roulet yang mempesona ini berguling dan melarikan diri langsung ke kejauhan ruang kosong. Semua makhluk di dunia cahaya besar dibawa pergi oleh roda roulet itu. Kedua makhluk abadi emas memimpin pasukan faksi gelap ke dunia terang, dan menemukan bahwa itu sudah menjadi dunia kosong, dan semua makhluk telah menghilang. Wajah kedua master abadi emas ini sangat jelek. Mereka mengikuti perintah yang diberikan oleh leluhur kegelapan sebelum berangkat untuk menyerang semua dunia, kekuatan, dan makhluk yang terkait dengan Ye Tianfei di ruang dan waktu ini. Chang, aku gagal di alam kekaisaran, aku gagal pergi ke alam gelap, dan sekarang aku gagal mencapai alam terang. Ada dunia lain yang berhubungan dengan Ye Tianfei, dan itu adalah benua Hongmeng. Kudengar Ye Tianfei pernah mengembara di benua Hongmeng selama beberapa waktu. Ayo pergi dan hancurkan dunia itu. Saat leluhur kembali, kita juga bisa bekerja sama. Dua dewa emas dari faksi gelap mendiskusikannya dan kemudian memimpin pasukan menuju benua Hongmeng. Segera setelah itu, di bawah kepemimpinan dua tuan abadi emas, pasukan dari faksi gelap bergegas ke benua Hongmeng seperti lautan hitam dan mulai membantai makhluk di dunia ini.
Meskipun kekuatan benua Hongmeng jauh lebih kuat dari sebelumnya, ia tidak dapat melawan pasukan kegelapan. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini dibantai secara brutal. Dalam kekacauan tersebut, beberapa makhluk di dunia ini pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Pada akhirnya, dua dewa emas dari faksi gelap secara pribadi meledakkan benua Hongmeng dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Lu Dandan muncul di pintu masuk dan keluar dunia gelap, melihat situasi di benua Hongmeng, ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya tidak mengambil tindakan. Lu Dandan tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia bisa bertarung melawan dua dewa emas dari faksi gelap pada saat yang sama, tapi dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka, jadi tidak ada cara untuk menghentikan pembantaian faksi gelap. Tentara di benua Hongmeng. Meskipun ada juga pasukan besar di dunia gelap, setelah pertempuran terakhir dengan tentara kegelapan, ada sejumlah korban jiwa. Sekarang mereka sudah pulih. Jika mereka bertarung melawan tentara kegelapan lagi, korbannya mungkin akan sama lebih besar, dan faksi gelap masih ada sejumlah besar pasukan di markas yang belum dikirim. Begitu pertarungan terjadi, lebih banyak pasukan dari faksi gelap akan tertarik, dan dunia gelap mungkin tidak mampu mengatasinya dia. Selain itu, semua kekuatan dan makhluk yang terkait dengan Ye Tianfei di benua Hongmeng telah lama dipindahkan oleh Ye Tianfei. Jadi Lu Dandan memikirkannya berulang kali, namun pada akhirnya dia tidak mengambil tindakan. Fraksi kegelapan benar-benar terlalu kejam. Banyak orang kuat di 3000 dunia merasa kedinginan ketika melihat pemandangan ini. Setelah menghancurkan dunia ini, kita akhirnya memiliki sesuatu untuk diberikan kepada leluhur kita. Setelah menghancurkan benua Hongmeng, dua dewa emas dari faksi gelap menghela nafas lega, dan kemudian memimpin pasukan dari faksi gelap kembali ke markas. Fraksi kegelapan akan menghancurkan tanah air kita, dan kita akan saling membenci selamanya. Setelah pasukan fraksi kegelapan pergi, beberapa makhluk berdarah diam-diam kembali ke benua Hongmeng, yang telah menjadi reruntuhan. Di dunia, semua orang berkata dengan mata berlumuran darah dan mengertakkan gigi. Pada saat yang sama, di dunia iblis dari 3000 dunia, di sebuah istana besar yang dipenuhi aura iblis, ada beberapa iblis tua yang memancarkan aura iblis yang luar biasa duduk bersila, dan setiap badan dipenuhi dengan energi iblis yang menakutkan. Menurut informasi yang kami terima dari kota iblis, banyak dewa kuat yang lahir di 3000 dunia di zaman kuno, jadi pasti ada banyak energi dan hukum dewa yang tersisa di ruang dan waktu ini. Benih yin diserap itu selama proses budidaya. Dia telah memperoleh sejumlah besar esensi daging dan darah serta esensi jiwa makhluk di ruang dan waktu ini, dan leluhur kegelapan juga menggunakan metode rahasia untuk mengekstraksi energi dan energi dari sebagian besar dunia di dalamnya. Ruang dan waktu ini, hukum digunakan untuk menumbuhkan benih yin, jadi harus ada energi dan hukum tingkat dewa di dalam badan benih yin ini. Raja iblis kita di kota iblis berada dalam periode terobosan paling kritis. Menyerapnya dan memurnikannya, pasti akan ada manfaat yang sangat besar. Jadi kali ini kita akan mencoba yang terbaik untuk mengambil benih yin dan membawanya kembali ke Raja Iblis. Salah satu iblis tua berkata dengan suara aneh. Hanya saja selain kita, ada banyak master dari kekuatan besar yang juga ingin merebut spesies yin, seperti kota iblis dan dunia bawah besar, dan leluhur kegelapan telah meninggalkan ruang dan waktu ini. Dia pasti sudah pergi kembali ke markas fraksi kegelapan untuk meminta bala bantuan, dan menunggu kegelapan nenek moyang pasti akan menjadi lebih kuat setelah dia kembali, jadi tidak akan mudah bagi kita untuk mengambil spesies yin itu. Iblis tua lain di sebelahnya berkata dalam suara yang dalam. Leluhur, kegelapan bisa meminta bala bantuan, bukan? Sekarang aktifkan altar teleportasi dan kirim anggotanya kembali ke ibu kota iblis untuk meminta bala bantuan. Tidak peduli apa, kami para iblis bertekad untuk memenangkan spesies yin itu. Iblis yang berbicara lebih dulu berkata sambil mensibir. Setelah beberapa saat, sebuah altar kuno jauh di dalam dunia iblis diaktifkan. Energi iblis yang bergulir naik ke langit, membuat seluruh dunia iblis bergetar. Kemudian iblis tua berdiri di atas altar dan berteleportasi. Ini adalah altar teleportasi yang sangat kuno yang dapat melakukan teleportasi ruang dan waktu jarak jauh. Belum lama ini, para pemimpin tertinggi dunia iblis menemukan bahwa altar teleportasi kuno ini tiba-tiba diaktifkan dunia iblis melalui altar teleportasi ini. Itulah tiga iblis tua dengan kekuatan Golden Immortal.
Ternyata dunia iblis di 3000 dunia pada zaman kuno selalu menjadi cabang dari ibu kota iblis. Namun, altar teleportasi tiba-tiba tidak berfungsi, sehingga dunia iblis kehilangan kontak dengan markas ibu kota iblis. Tapi sekarang iblis tua di kota iblis menggunakan kekuatan magisnya yang besar untuk berhasil memperbaiki altar teleportasi kuno di dunia iblis dalam jarak jauh, dan kemudian mengirim 3 master untuk berteleportasi. Itu karena para pemimpin tertinggi kota iblis mendengar bahwa faksi gelap telah membudidayakan spesies Yin di ruang dan waktu ini, jadi mereka mengirim orang untuk merebutnya. Pada saat yang sama, di dunia iblis dari 3000 dunia, di sebuah istana kuno, terdapat altar teleportasi kuno yang penuh dengan energi iblis, yang sedang diaktifkan. Setan tinggi berdiri di altar teleportasi. Ingatlah untuk melaporkan situasi di sini kepada para tetua di kota iblis dan minta mereka mengirim lebih banyak ahli untuk memperkuat. Beberapa iblis berdiri di samping altar dan memperingatkan iblis di altar teleportasi. Kemudian altar teleportasi meletus dengan energi teleportasi yang kuat, berteleportasi bersama iblis tinggi. Situasi yang sama juga terjadi di dunia bawah dari 3000 dunia. Seorang pria parubaya pucat berdiri di atas altar teleportasi yang dibungkus dengan energi kemah-teihan yang luar biasa dan langsung berteleportasi. Master dari dunia bawah ini juga kembali ke markas di dunia bawah untuk membawa bala bantuan. Pada saat yang sama, di dunia kecil di benua Feixian, altar teleportasi kuno yang terbuat dari emas kekacauan bermekaran dengan cahaya terang. Beberapa tetua suku Tianjin menjaga altar teleportasi dengan ekspresi sangat bersemangat. Jika Ye Tianfei ada di sini, dia akan segera mengenali tetua klan Tianjin di depannya. Sepertinya benar-benar akan ada anggota suku dari markas yang diteleportasi melalui altar teleportasi ini. Betapa menyedihkannya dewa. Setelah bertahun-tahun, suku kita akhirnya menghubungi markas, dan kita dapat melakukan perjalanan dengan bebas di masa depan. Kata sesepuh dengan suara bersemangat. Gemuruh. Tiba-tiba, altar teleportasi bergetar hebat, meledak dengan energi ruang waktu yang kuat. Anggota suku dari markas akan segera datang. Beberapa tetua sangat bersemangat, menatap penuh harap ke platform altar teleportasi. Tiba-tiba, ruang di platform altar teleportasi terbelah, dan saluran teleportasi muncul. Kemudian sesosok makhluk emas tinggi keluar dari lorong. Apakah ini 3000 dunia? Sepertinya kita telah berhasil sampai. Makhluk tinggi itu melihat ke ruang di depannya dan berkata. Kemudian 5 atau 6 makhluk lagi dengan cahaya keemasan mengepul di sekujur badan mereka keluar dari lorong satu demi satu. Selamat datang di anggota klan dari markas. Beberapa tetua klan Tianjin sangat gembira saat melihat makhluk ini melepaskan energi yang menakutkan. Seperti yang diharapkan, mereka berasal dari klan Tianjin kami. Kalian anggota suku telah sangat menderita karena hidup di ruang dan waktu ini. Tapi jangan khawatir, Anda sekarang dapat kembali ke dunia klan Tianjin kami melalui altar teleportasi ini. Altar salah satu makhluk tinggi di atas memandangi para tetua di depan altar, mengangguk dan berkata. Saya mendengar bahwa harta karun yang luar biasa telah muncul di ruang dan waktu ini. Sekarang banyak kekuatan besar di luar telah mengirim ahli ke ruang dan waktu ini untuk merebut harta karun itu. Apa yang terjadi? Makhluk yang datang turun, dan salah satu dari mereka bertanya. Harta karun yang luar biasa. Beberapa tetua klan Tianjin tertegun sejenak. Apakah kamu berbicara tentang benih yin yang dibudidayakan oleh leluhur kegelapan? Kemudian para tetua suku Tianjin memikirkan benih yin yang dibudidayakan oleh leluhur kegelapan. Benih yin yang dibudidayakan oleh leluhur kegelapan. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Para penguasa suku Tianjin semuanya sangat tertarik. Oke, izinkan saya memberitahu Anda asal-usul spesies yin itu. Salah satu tetua mengangguk, dan kemudian berbicara tentang bagaimana leluhur kegelapan datang ke ruang dan waktu ini di zaman kuno dan melancarkan perang pemusnahan berulang kali, dan bagaimana caranya membudidayakan spesies yin itu. Proses penyemaian vagina dijelaskan secara rinci. Jadi begitu. Benih yin yang dibudidayakan oleh leluhur kegelapan telah menyerap esensi daging, darah, dan esensi jiwa makhluk yang tak terhitung jumlahnya di ruang dan waktu ini, serta energi dunia dan esensi hukum yang tak terhitung jumlahnya. Jika kita bisa mendapatkan benih yin itu untuk pemurnian dengan menyerapnya, Anda pasti bisa mendapatkan energi dan esensi hukum yang tak terbayangkan.
Lebih penting lagi, dikatakan bahwa banyak dewa yang lahir di ruang dan waktu ini di zaman kuno masih di sana. Akan ada banyak energi dan hukum tingkat dewa yang tersisa, diintegrasikan ke dalam ruang dan waktu ini. Benih yin dibudidayakan menggunakan esensi dari berbagai energi dan hukum di ruang dan waktu ini, dan kemungkinan besar benih tersebut akan mengandung dewa. Energi tingkat. Prinsip He, ini adalah harta karun yang menantang surga. Tidak heran begitu banyak kekuatan kuat datang ke area ruang dan waktu ini untuk merebutnya. 6 anggota klan Tianjin semuanya terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan sesepuh. Bagus sekali. Karena ada harta yang sangat berharga, kita tidak bisa hanya duduk diam dan melihat-lihat. Jika kita punya kesempatan, kita akan merebut spesies Yin. Sebuah percobaan. Spesies Yin itu sekarang berada dalam badan seorang manusia muda. Pemuda itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan klan Tianjin kita, dan dia dianggap sebagai salah satu dari kita. Bagaimana seorang manusia muda bisa menjadi salah satu dari kita? Keenam anggota suku Tianjin semuanya tercengang. Semuanya, tolong dengarkan aku. Tetua itu kemudian menjelaskan hubungan antara Ye Tianfei dan klan Tianjin. Itu saja. Setelah mendengarkan kata-kata tetua itu, keenam anggota suku Tianjin mengetahui tentang persahabatan antara Ye Tianfei dan suku Tianjin. Dalam hal ini, mari kita bertindak berdasarkan telinga dan melihat bagaimana segala sesuatunya berkembang terlebih dahulu. Bagaimanapun, kita tidak bisa membiarkan kekuatan besar lainnya mengambil benih yin. Jika Ye Tianfei, seorang manusia muda, mendapatkan benih yin, maka kita akan melakukannya. Pikirkan lagi. Apakah kamu ingin mengambilnya? Salah satu anggota suku Tianjin berkata. Sepertinya anggota suku yang datang dari markas ini tidak sulit untuk diajak bicara. Setelah mendengar perkataan anggota suku ini, beberapa tetua suku Tianjin diam-diam menghela nafas lega. Karena dalam pikiran mereka Ye Tianfei adalah dermawan sukunya sendiri, mereka tidak ingin berkonflik dengan Ye Tianfei. Pada saat yang sama, di luar 3000 dunia, dalam ruang dan waktu yang sangat jauh, di dunia yang dipenuhi energi gelap dan hukum gelap yang tak ada habisnya, terdapat istana hitam yang sangat tinggi, diukir dengan sekte gelap yang padat. Kabut hitam tebal mengepul di mana-mana di dalam istana. Ada sosok hitam samar-samar duduk di dalam istana. Sosok hitam ini dikelilingi oleh tekanan energi yang sangat menakutkan. Istana bergetar secara ritmis. Pada saat ini, leluhur kegelapan, yang baru saja kembali dari 3000 dunia, berjalan ke dalam istana dan mendatangi sosok hitam yang masih di sana, dan memberi hormat dengan hormat. Bagaimana kabarnya? Dilihat dari waktunya, benih yin seharusnya sudah matang. Sudahkah kamu membawanya kembali kepadaku? Sosok hitam itu perlahan membuka matanya dan melontarkan dua mata yang mengejutkan dan menakutkan, lalu bertanya, masing-masing perkataannya menyebabkan guntur hitam meledak di istana. Kekuatan guru bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Leluhur kegelapan diam-diam terkejut saat dia merasakan energi yang dilepaskan oleh sosok di depannya. Laporkan kepada guru, muridnya tidak kompeten. Benih yin telah direnggut oleh orang lain. Saya kembali untuk meminta bala bantuan dari guru. Kata leluhur kegelapan dengan berani. Apa? Spesies yin itu direnggut. Suara sosok hitam itu segera menjadi keras setelah mendengar kata-kata leluhur kegelapan. Energi mengerikan meledak seketika, dan leluhur kegelapan terlempar di tempat dan jatuh ke tanah salah satu tembok istana. Keadaannya sangat menyedihkan. Apa yang terjadi? Sosok hitam itu bertanya dengan dingin. Tuan, tolong dengarkan saya. Leluhur kegelapan dengan cepat menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di 3000 dunia. Dengan cara ini, banyak kekuatan besar lainnya telah mengetahui tentang keberadaan benih yin, dan telah mengirim orang untuk merebutnya. Bukankah kekuatan besar itu tahu bahwa benih yin sebenarnya milik saya? Saya rasa saya, Heiba, berada di banyak waktu dan ruang saat itu. Zongya dianggap sebagai orang nomor satu, apakah mereka semua sudah melupakanku Heiba sekarang? Ada kemarahan yang menakutkan dalam suara sosok hitam itu. Tuan, saya pikir orang-orang berkuasa itu pasti tahu bahwa spesies yin dibudidayakan oleh geng kami dan Anda, Tuan. Mereka datang untuk merampok kami dengan sengaja. Mereka sama sekali tidak menganggap serius faksi gelap kami, dan mereka juga tidak menganggap Anda, Tuan, serius. Di mata
Kata leluhur kegelapan segera setelah mendengar kata-kata sosok hitam itu, menambahkan bahan bakar ke dalam api. Beberapa waktu lalu, begitu banyak master kuat memasuki 3000 dunia untuk merebut benih yin, yang membuat leluhur kegelapan merasa sangat sedih. Leluhur kegelapan merasa jika tidak banyak master kuat yang berkumpul untuk merebut benih yin, dia pasti bisa melindungi benih yin dengan kekuatannya dan tidak dibawa pergi oleh Ye Tianfei. Oleh karena itu, dia sangat berharap guru dapat maju untuk menakut-nakuti kekuatan besar itu dan membantunya bernapas lega. Leluhur kegelapan mengetahui bahwa tuannya adalah karakter yang kejam dengan reputasi besar di banyak ruang dan waktu, membuat banyak makhluk hidup ketakutan oleh berita tersebut, dan kekuatannya sangat menakutkan. Bagus sekali. Sepertinya karena aku, Heiba, telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun, orang-orang di luar telah melupakanku. Aku telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk membudidayakan spesies yin, tetapi masih banyak orang yang memikirkannya. Lagi pula, saya telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk membudidayakan spesies yin. Kekuatan besar apa yang mengirim orang untuk menangkap Anda dan membantu saya? Ingat dengan jelas, saya pasti akan menemui mereka untuk menyelesaikan akun ini secara perlahan. Selain itu, saya akan keluar jalan-jalan dari waktu ke waktu, jika tidak dunia akan sepenuhnya melupakan saya, Heiba. Katanya dengan suara muram seluruh badannya melonjak karena marah. Tuan, saya ingat semua penguasa kekuatan besar dengan sangat jelas. Ada juga Ye Tianfei, anak manusia dari 3000 dunia. Dia juga salah satu pelaku perampokan benih yin. Saya tidak akan pernah melepaskannya. Leluhur kegelapan segera berkata. Dia menjawab, mengertakkan gigi karena marah ketika menyebut Ye Tianfei. Oke, aku akan segera mengirim beberapa ahli untuk mengikutimu ke 3000 dunia untuk merebut kembali spesies yin. Heiba mengangguk dan berkata perlahan. Kali ini Anda harus membantu saya mengembalikan spesies yin itu dengan sukses. Kultivasi saya telah mencapai momen paling kritis sekarang, dan saya membutuhkan banyak harta untuk membantu budidaya saya. Selama ini, saudara-saudara Anda yang lain telah berhasil membawa kembali sejumlah besar harta berharga telah dipersembahkan untukku, dan kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi kamu tidak boleh ketinggalan. Jika kamu gagal lagi kali ini, kamu harus tahu konsekuensinya, tambah Heiba, kata-katanya penuh ancaman. Jangan khawatir, Guru, kali ini saya pasti akan membawakan benih yin itu kembali kepada Anda, Guru. Setelah mendengar apa yang guru katakan, wajah leluhur kegelapan berubah drastis, dan dia dengan cepat mengungkapkan pendiriannya. Dia telah mengikuti Heiba sejak lama, dan tentu saja dia tahu metode kejam Heiba, dan dia tidak akan bertoleransi bahkan terhadap bangsanya sendiri. Pada saat yang sama, langit menerobos dunia. Di aula leluhur desa pegunungan kecil, Ye Tianfei duduk bersila dan terus memurnikan benih yin di badannya. Pada saat ini, Ye Tianfei telah memurnikan hampir setengah dari benih yin, dan jumlah energi serta hukum yang diperoleh sangat menakutkan. Dalam prosesnya, Ye Tianfei menekan kesengsaraan Guntur 3 kali, dan pada saat kritis ketika dia akan melakukannya menerobos, dia dengan paksa biarkan Guntur dan malapetaka berhenti. Jiu-Jiu Guizen Immortal di tingkat Earth Immortal harus menekan total 9 kesengsaraan Guntur. Saya telah menekan 4 kali sekarang, dan masih ada 5 lagi yang akan datang. Jika saya dapat terus berhasil menekan 5 kesengsaraan Guntur, maka saya dapat berkultivasi untuk tingkat Earth Immortal, Jiu-Jiu True Immortal. Ye Tianfei merasa sedikit bersemangat. Selain itu, Ye Tianfei menemukan bahwa setiap kali dia berhasil menekan bencana Guntur, dia akan mencapai semua transformasi kualitatif dan sublimasi dari badan ke jiwa, seolah-olah seluruh tingkat kehidupannya telah dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, energi dan hukum besar yang diperoleh dalam proses pemurnian benih yin juga membuat kekuatan Ye Tianfei terus meningkat hingga mencapai ketinggian yang sangat menakutkan. Ye Tianfei dapat merasakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia pasti dapat dengan mudah membunuh mereka secara instan jika dia bertemu dengan Golden Immortal Junior atau Golden Immortal Perantara. Bahkan jika Anda bertemu dengan Master Abadi Emas setingkat leluhur kegelapan, Anda dapat dengan mudah melawannya. Dan kini kekuatan Ye Tianfei masih terus meningkat. Setelah aku benar-benar menyempurnakan spesies yin ini, aku tidak perlu takut pada leluhur kegelapan. Leluhur kegelapan,
Tunggu saja, aku akan kembali kepadamu untuk segera menyelesaikan masalah. Pikir Ye Tianfei diam-diam di dalam hatinya, penuh memperoleh kepercayaan diri. Selanjutnya, Ye Tianfei terus memurnikan benih yin di badannya. Faktanya, Ye Tianfei sudah ingin segera kembali untuk melihat seperti apa situasi di 3000 dunia sekarang. Ye Tianfei memahami bahwa leluhur kegelapan dan master kekuatan besar lainnya tidak akan pernah menyerah begitu saja, terutama leluhur kegelapan. Dia menghabiskan waktu yang lama dan banyak kerja keras untuk mengolah benih yin itu untuk memanen, tapi sekarang ia telah direnggut olehnya. Leluhur kegelapan pasti tidak bisa menelan nafas ini. Tapi sekarang kekuatan Ye Tianfei telah meningkat pesat, dia tidak lagi takut pada leluhur kegelapan. Sebaliknya, dia ingin kembali dan bertarung dengan leluhur kegelapan sesegera mungkin dan menyelesaikan akun sebelumnya. Selain leluhur kegelapan, ada juga kekuatan besar lainnya, seperti dunia iblis, dan dunia bawah bersumpah untuk mendatangi mereka satu persatu untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Selain kembali menyelesaikan masalah dengan musuh-musuh itu, Ye Tianfei juga memiliki satu hal mendesak lagi yang harus dilakukan, yaitu menemukan keberadaan Su Qingluo. Beberapa waktu lalu, Ye Tianfei diburu karena pengkhianat jahat itu, dan dia tidak punya waktu untuk mencari Su Qingluo. Qingluo, kamu di mana sekarang? Jangan biarkan apapun terjadi padamu. Tunggu aku akan segera datang kepadamu. Ye Tianfei terus berdoa dalam hatinya. Selanjutnya, Ye Tianfei mempercepat kecepatan pemurnian benih yin. Yah, itu sangat bagus. Tuan Ye dapat memurnikan benih yin dengan sangat lancar, dan juga berhasil menyerap sebagian besar energi dan hukum benih yin, yang menunjukkan bahwa bakatnya sangat bagus. Jika dia dapat terus berkembang, masa depan prestasi mungkin tidak lebih tinggi dari saya. Di tengah desa pegunungan kecil, Liu berdiri di kamarnya, memandang Ye Tianfei yang duduk bersila di aula leluhur, menganggukkan kepalanya berulang kali, menunjukkan tatapan penghargaan. Sebelum saya menyadarinya, sebulan telah berlalu. Di dunia 3000 besar dan kecil, di dunia iblis, sebuah altar teleportasi kuno tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian ruang di atas altar teleportasi retak, dan saluran luar angkasa muncul, dan energi waktu dan ruang yang mengepul keluar dari saluran tersebut. Kemudian sekelompok besar anggota suku iblis keluar dari lorong itu. Bagus sekali, akhirnya aku sampai di sini. Dua iblis tua berdiri di depan altar teleportasi. Mereka tertawa ketika melihat anggota suku iblis yang baru saja keluar dari lorong luar angkasa. Tuan Iblis mendapat perintah untuk membawa spesies yin itu kembali ke ibu kota iblis. Hanya kesuksesan yang diperbolehkan dan kegagalan tidak diperbolehkan, karena Tuan Iblis menggunakan spesies yin itu untuk membantu budidaya. Pada bagian waktu dan ruang ini, lalu dia berbicara. Di mana spesies yin itu sekarang? Jangan buang waktu. Segera pergi ke sana, ambil spesies yin itu, lalu kembali ke kota iblis. Jangan khawatir, mari kita tangkap dulu beberapa makhluk yang berkerabat dekat dengan bocah Ye Tianfei itu, lalu bawa mereka untuk mencari Ye Tianfei. Karena Ye Tianfei bersembunyi di desa pegunungan kecil yang sangat aneh, dan sepertinya ada sesuatu tersembunyi di desa pegunungan kecil itu. Seorang master misterius yang tidak mengetahui kedalamannya, jadi sebaiknya kita bersiap-siap. Kata salah satu dari dua monster tua yang menunggu di depan altar teleportasi. Terserah kamu. Bagaimanapun, kali ini Raja Iblis mengirim kita ke ruang dan waktu ini, kita sudah siap sepenuhnya, dan kita pasti bisa menyapu bersih semua makhluk di ruang dan waktu ini. Tapi karena kamu bilang begitu, lakukan saja apa yang kamu katakan. Oke, monster tua yang memimpin berkata dengan percaya diri, seolah-olah dia tidak meremehkan ruang dan waktu ini sama sekali. Di saat yang sama, sekelompok master dari dunia iblis dan dunia bawah juga tiba di dua dunia ini. Kemudian sekelompok orang keluar dari dunia iblis dan dunia bawah, menuju alam Changhuang. Pada saat yang sama, sebuah lorong luar angkasa tiba-tiba muncul di markas besar faksi gelap, dan kemudian leluhur kegelapan keluar dari lorong itu bersama sekelompok master dari faksi gelap. Leluhur, kamu akhirnya kembali. Dua dewa emas sekte gelap yang tinggal di dunia 3000 sangat bersemangat ketika mereka melihat leluhur kegelapan kembali, dan segera bergegas menyambutnya. Segera bertindak untuk merebut kembali spesies yin itu. Kata leluhur kegelapan dengan suara yang dalam. Kali ini,
Saya akan membuat semua makhluk yang ikut serta dalam perampokan benih yin membayar harganya. Saya juga akan membasuh ruang dan waktu ini dengan darah, dan menggunakan esensi daging, darah, dan esensi jiwa badan semua makhluk. Di ruang dan waktu ini untuk membuat benih yin benar-benar matang, lalu ambil kembali dan berikan kepada guru. Kali ini, kamu hanya bisa berhasil, bukan gagal, kata leluhur kegelapan dengan suara yang dalam. Kemudian dengan lambaian tangannya, dia memimpin pasukan faksi gelap meninggalkan markas dengan cara yang perkasa, berjalan dalam ruang dan waktu yang kacau di 3000 dunia. Saat orang-orang dari kekuatan besar ini muncul dalam kehampaan yang kacau, suasana di 3000 dunia yang telah damai selama lebih dari sebulan menjadi tegang lagi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap orang-orang berkuasa itu, ingin melihat apa yang akan mereka lakukan. Saat ini, di alam Changhuang, sebuah bendera merah muda digantung di langit berbintang, terus-menerus melepaskan energi yang menakutkan, menekan dunia. Energi menakutkan ini bahkan ditransmisikan ke kehampaan yang kacau di luar, membuat makhluk-makhluk yang lewat di dekatnya diam-diam ketakutan. Tiba-tiba, 6 lelaki tua muncul di samping Lingqi. Orang-orang itu sepertinya ada di sini lagi. Salah satu lelaki tua itu menatap kehampaan di luar dan berkata dengan suara yang dalam. Keenam lelaki tua ini adalah 6 tuan yang datang khusus untuk melindungi Long Yingying. Selama periode waktu ini, Long Yingying kembali ke benua Tianxuan, dan salah satu dari mereka mengunjungi kerabat dan teman. Dia belum keluar sampai sekarang, jadi keenam lelaki tua ini telah menunggu di sini untuk melindungi dunia. Sepertinya mereka mengundang bala bantuan, kata lelaki tua lainnya sambil mengerutkan kening. Kemampuan persepsi keenam lelaki tua ini sangat kuat, dan mereka telah merasakan bahwa banyak master yang mendekati alam Changhuang. Beritahu Nona Long segera dan biarkan dia keluar. Jika situasinya tidak tepat, kami akan segera membawanya pergi. Apapun yang terjadi, kami harus melindungi Nona Long dan tidak membiarkannya menderita apapun. Jika tidak, kami tidak akan tahu harus berbuat apa. Ketika kita kembali, jelaskan. Seorang lelaki tua lainnya berkata, lalu mengeluarkan slip giok dan mengirim pesan ke Long Yingying. Gemuruh. Saat berikutnya, alam Changhuang tiba-tiba bergetar hebat, dan energi seperti lautan luas menghujani dari kehampaan luar yang kacau, seolah-olah menghancurkan dunia. Kemudian beberapa kelompok pria dan kuda dengan aura menakutkan keluar dari alam Changhuang pada saat yang bersamaan. Mereka adalah manusia dan kuda dari 4 kekuatan utama, faksi gelap, dunia iblis, dan dunia bawah. Aku akhirnya benar-benar menyempurnakan benih yin ini. Kita bisa kembali. Pada saat yang sama, langit menerobos dunia, dan di aula leluhur desa pegunungan kecil, Ye Tianfei tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan penuh semangat. Kekuatan tempurku saat ini setidaknya 100 kali lebih besar dari sebelumnya, atau bahkan lebih kuat. Ye Tianfei merasakan kegilaan energi dan hukum menakutkan yang tampaknya tak ada habisnya di badannya. Lebih penting lagi, Ye Tianfei merasa bahwa tingkat kehidupannya tampaknya telah membuat lompatan kualitatif. Dari daging dan darah, ke organ dalam, ke meridian dan tulang, ke badan jiwa, termasuk pemikiran, pemahaman, ada perasaannya, kelahiran kembali. Sekarang aku bisa meledakkan master di level leluhur kegelapan dengan satu pukulan. Ye Tianfei mengepalkan tinjunya, merasakan energi peri yang menakutkan di badannya, dan berkata dengan percaya diri. Haha, Tuan Ye, ya, Anda telah memurnikan benih yin itu. Tuan Liu masuk dari luar aula leluhur. Tuan Muda Ye, Anda telah menyerap sekitar 50% energi dan hukum benih yin itu, dan panennya sangat bagus. Dan menilai dari aura Anda saat ini, benih yin itu memang mengandung beberapa dewa yang tersisa dari zaman kuno. Energi dan hukum. Sekarang energi dan hukum para dewa telah diintegrasikan ke dalam seluruh badan dan pikiran Anda, mulai sekarang semuanya akan menjadi milik Anda, kan? Pertumbuhan dan budidaya Anda di masa depan akan memberikan manfaat yang tak terbayangkan. Singkatnya, tingkat kehidupan Anda telah meningkat. Dan sejumlah besar energi serta hukum spesies yin juga telah meningkatkan kekuatan Anda saat ini cukup bagus. Tuan Liu melihat situasi Ye Tianfei dan berkata sambil tersenyum. Tuan Liu, apakah Anda mengatakan bahwa saya hanya menyerap 50% energi dan hukum benih yin itu?
Tetapi saya merasa bahwa saya telah sepenuhnya menyempurnakan benih yin itu, dan benih itu telah menghilang sekarang. Kalau begitu, aku sedikit bingung. Meskipun kamu telah memurnikan semua benih yin, yang bisa kamu dapatkan hanyalah 50% energi dan hukumnya. 50% lainnya diam-diam telah hilang selama proses pemurnianmu. Pergilah ke ruang sekitar dan kembali ke ruang dan waktu ini. Dengan kekuatan dan kemampuan Anda saat ini, sulit untuk sepenuhnya menyempurnakan dan menyerap energi dan hukum spesies yin itu dan menjadikannya milik Anda. Agak sulit dipercaya bahwa Anda dapat memperoleh setengah dari energi dan hukumnya yang saya harapkan jauh lebih baik. Jawab Tuan Liu sambil tersenyum. Jadi begitu. Ye Tianfei tiba-tiba sadar setelah mendengar kata-kata Tuan Liu. Ye Tianfei tahu bahwa Liu tidak bisa berbohong padanya. Tuan Liu, terima kasih atas bantuan Anda. Justru karena bantuan Anda, saya mendapat berkah tersembunyi kali ini. Benih jahat dari sebelumnya tiba-tiba memasuki badan Ye Tianfei dan menolak untuk pergi, membawa bahaya besar yang tersembunyi bagi Ye Tianfei. Terlebih lagi, dia harus dikejar oleh begitu banyak tuan. Untungnya, Liu mengirim seseorang untuk membawa Ye Tianfei ke desa pegunungan kecil ini. Dia juga menginstruksikan Ye Tianfei untuk memurnikan dan menyerap benih yin ini, yang merupakan berkah tersembunyi. Sama-sama. Faktanya, Tuan Ye, Anda adalah dermawan bagi saya dan suami. Buah teratai emas yang Anda berikan kepada saya sebelumnya telah sangat memperbaiki kondisi Ronger. Saya memasuki jurang tak berwarna hanya untuk mencari bantuan untuk Ini adalah harta karun untuk mengobati penyakit anak-anak, tetapi saya tidak memperoleh apapun. Untungnya, Tuan Ye, Anda menemukan buah teratai emas dan memberikannya kepada saya. Tuan Liu ini benar-benar seorang guru yang mudah didekati. Kekuatannya sangat menakutkan, tetapi dia selalu begitu ramah kepada Anda dan tidak pernah bersikap sombong di depan Anda. Ini adalah seorang guru yang benar-benar pantas dihormati. Kata Hun Lao kepada Ye Tianfei melalui pesan. Kamu tersanjung, tapi sebenarnya aku tidak sebaik yang kamu katakan. Tuan Liu tiba-tiba tersenyum, memandang lelaki tua Hun di menara hantu di Ye Tianfei, dan berkata, bisakah Anda juga mendengar transmisi suara saya? Sungguh menakjubkan. Tuan Hun terkejut. Ye Tianfei juga sangat terkejut, dia tidak menyangka bahwa Liu benar-benar dapat mendengar transmisi suara antara dirinya dan Tuan Hun. Tuan Liu tersenyum tipis dan tidak menjelaskan. Tuan Liu, saya sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saya ingin kembali dan melihat-lihat. Ye Tianfei berkata kepada Tuan Liu. Ye Tianfei tidak sabar untuk kembali dan melihat situasi saat ini. Oke, dengan kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya bisa menangani makhluk yang kamu temui terakhir kali. Ayo lakukan ini. Aku akan memberimu dua hal lagi, satu adalah teknik jiwa, dan yang lainnya adalah senjata ajaib. Kamu dapat setelah melakukan dua hal ini, berlatihlah dan kenali keduanya terlebih dahulu lalu kembalilah. Jika Anda menghadapi krisis yang tidak dapat diselesaikan di masa depan, Anda masih bisa datang ke sini untuk menemukan saya. Ini adalah tempat teraman dalam ruang dan waktu ini. Liu. Pria itu berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Liu. Ye Tianfei segera berterima kasih kepada Tuan Liu setelah mendengar apa yang dia katakan. Ye Tianfei tidak lagi tahu harus berkata apa untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tuan Liu. Mulai sekarang, Tuan Liu akan menjadi salah satu pendukung Anda, kata Tuan Hun kepada Ye Tianfei. Haha, sama-sama, Tuan Ye. Tuan Liu berkata sambil tersenyum, dan kemudian mengulurkan jarinya untuk mengirimkan aliran informasi jiwa ke lautan jiwa Ye Tianfei. Ye Tianfei segera merasakan informasi kekuatan jiwa ini, dan ternyata itu adalah teknik jiwa yang disebut perisai jiwa emas. Isi umum dari teknik jiwa semacam ini adalah memurnikan lonceng emas di lautan jiwa dan menyembunyikan badan jiwa di dalam lonceng emas ini. Lonceng emas ini tidak hanya dapat membunyikan dan mengeluarkan suara kekuatan jiwa untuk menyerang badan jiwa musuh, tetapi juga dapat melindungi badan jiwa seseorang dari dekat. Ini adalah teknik jiwa brilian yang dapat menyerang dan bertahan. Tuan Ye, ini adalah satu set jarum harta karun yang rusiak, yang khusus digunakan untuk menangani berbagai senjata ajaib. Set jarum harta karun ini memiliki total 7 jarum panjang. Setiap jarum panjang terbuat dari Chaos Heavenly Jade dan Black Iron. Bahan mentah,
dikombinasikan dengan berbagai harta langka lainnya, dimurnikan ribuan kali dan sangat keras. Selama proses pemurnian, pemurni juga mengukir sejumlah besar tanda di bagian dalam jarum. Ini khusus digunakan untuk melanggar batasan berbagai senjata ajaib. Oleh karena itu, kumpulan senjata ajaib ini khusus digunakan untuk melanggar batasan berbagai senjata ajaib. Sebagian besar senjata ajaib akan rusak atau bahkan hilang jika terkena set ini senjata ajaib. Ini aku. Saya pernah berkeliling dunia dan secara tidak sengaja memasuki tanah terlarang kuno, dan saya mendapat harta karun secara kebetulan. Sekarang saya akan memberikannya kepada Anda, lanjut Tuan Liu. Kemudian dia menjentikkan lengan bajunya, dan 7 jarum perak panjang muncul di depannya, memancarkan aura energi yang aneh, naik dan turun. Ye Tianfei merasakan aura aneh dari 7 jarum perak panjang dan sangat ketakutan sehingga dia mundur dan wajahnya sedikit berubah. 7 jarum perak panjang ini terasa sangat aneh dan menakutkan, bahkan kekuatan Ye Tianfei pun waspada. Tuan Ye, cepat perbaiki set jarum harta karun yang rusak ini. Di masa depan, jika Anda menemukan senjata ajaib yang kuat, gunakan saja set jarum ajaib ini, kata Tuan Liu. Terima kasih, Tuan Liu. Ye Fei mengangguk, lalu dengan hati-hati mengeluarkan jarum perak panjang itu dan memasukkannya ke dalam botol giok. Tuan Ye, Anda tidak perlu khawatir, rangkaian jarum ini telah saya segel untuk sementara siapapun. Setelah Anda menyempurnakannya, Anda dapat menggunakannya sesuka Anda. Tuan Liu berkata sambil tersenyum. Baiklah, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Sekarang Anda harus memanfaatkan waktu untuk melatih keterampilan jiwa yang saya ajarkan kepada Anda, dan kemudian menyempurnakan rangkaian jarum berharga ini. Adapun keterampilan rahasia saya yang lain, itu berasal dari keluarga dan tuan saya. Keterampilan itu tidak dapat diajarkan kepada orang luar tanpa izin, jadi saya tidak dapat mengajarkannya kepada Anda. Perisai jiwa emas yang saya ajarkan kepada Anda adalah sesuatu yang saya peroleh secara tidak sengaja sebelumnya dan menjadi milik saya, serta set jarum berharga ini, jadi saya dapat memberikannya kepada Anda. Tuan Liu melanjutkan. Tuan Liu, saya mengerti, Anda telah memberi saya cukup banyak hal. Ye Tianfei menjawab dengan cepat. Kemudian, Tuan Liu berbalik dan pergi. Ye Tianfei terus tinggal di aula leluhur ini dan mulai berlatih perisai jiwa emas, sambil menyempurnakan set jarum berharga. Selanjutnya, Ye Tianfei menggunakan 2 badan jiwa pada saat yang sama untuk menyempurnakan perisai jiwa emas sambil menyempurnakan set jarum harta karun yang rusak. Kali ini Ye Tianfei memasuki menara pantom untuk berlatih karena dia tidak perlu lagi bergantung pada energi penekan dari aula leluhur. Di menara pantom, sekitar setengah tahun kemudian, Ye Tianfei awalnya berhasil mengembangkan perisai jiwa emas, dan juga berhasil menyempurnakan set jarum harta karun yang rusak. Ye Tianfei keluar dari menara pantom dan keluar dari aula leluhur. Ketika Ye Tianfei keluar dari aula leluhur, dia menemukan bahwa Liu dan kepala desa sudah berdiri di luar aula leluhur menunggunya. Tuan Liu, saya awalnya berhasil mengolah perisai jiwa emas, dan saya juga telah menyempurnakan jarum harta karun yang patah. Saya berencana untuk kembali dan melihatnya sekarang. Yah, kekuatanmu telah meningkat pesat sekarang, dan seharusnya tidak ada bahaya jika kamu kembali. Tuan Liu, saya punya permintaan. Senjata ajaib luar angkasa saya berisi banyak orang yang ingin saya lindungi. Saya tidak ingin membawa mereka kembali untuk mengambil risiko, jadi saya ingin mereka tinggal sementara di sekitar desa pegunungan kecil ini. Ye Tianfei, dia bertanya. Sekarang ada banyak sekali orang yang ingin dilindungi Ye Tianfei di Menara Pantom. Dapat dikatakan bahwa hampir sebagian besar ruang di Menara Pantom terisi, hanya menyisakan sedikit ruang yang tersisa. Ye Tianfei tidak ingin membawa orang-orang itu kembali mengambil risiko. Yah, ada dunia kecil di desa pegunungan kecil kita. Saya bisa membiarkan orang-orang Anda memasuki dunia kecil itu dan menetap. Bagus sekali, terima kasih Tuan Liu. Ye Tianfei tidak bisa menahan kegembiraannya saat mendengar ini. Kemudian Tuan Liu meminta kepala desa untuk membawa Ye Tianfei ke sudut desa, di mana terdapat sebuah rumah batu yang sangat sederhana. Ketika Ye Tianfei mengikuti kepala desa ke dalam rumah batu ini, dia menemukan ada sesuatu lain di dalamnya, yang ternyata adalah pintu masuk dan keluar dari dunia kecil.
Yang lebih mengejutkan Ye Tianfei adalah dunia kecil di dalamnya sangat maju dalam hal energi dan hukum. Ye Tianfei mengikuti kepala desa ke dunia kecil dan memindahkan semua makhluk di Menara Pantom. Termasuk suku, keluarga, sekte Anda sendiri, kekuatan dan makhluk yang ingin Anda lindungi di masa depan, seperti banyak kekuatan di benua Hongmeng dan alam Changhuang, serta orang-orang dari fraksi cahaya, orang-orang dari dunia binatang, serta orang-orang yang hancur di dunia sebelumnya. Sejumlah besar makhluk berlindung di Ye Tianfei selama pertempuran. Ye Tianfei memberi tahu orang-orang ini situasi umum. Pada akhirnya, beberapa kekuatan dan ahli bersikeras untuk mengikuti Ye Tianfei kembali untuk menghadapi faksi gelap, seperti faksi terang dan kekuatan tingkat tinggi lainnya. Ye Tianfei memindahkan beberapa orang yang bersikeras mengikutinya kembali untuk melawan musuh ke Menara Pantom, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain dan meninggalkan dunia kecil ini. Pada saat ini, para petani, nelayan, dan beberapa penduduk desa di desa pegunungan kecil datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Tianfei satu demi satu, terlihat sangat antusias. Ye Tianfei mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang satu persatu dan berbalik dan berjalan keluar dari desa pegunungan kecil. Setelah beberapa saat, dia berjalan keluar dari dunia di mana desa pegunungan kecil itu berada. Sepertinya orang-orang itu telah meninggalkan Tianpoji, tetapi para biksu yang dapat melarikan diri tidak dapat melarikan diri dari kuil. Selama orang-orang itu masih berada di 3000 dunia, saya akan menemukan mereka dan menyelesaikan rekening mereka satu persatu. Tianfei mengetahui bahwa dia telah masuk setelah mengejarnya. Semua master dari Tianpo Realm tidak lagi berada di Tianpo Realm, katanya sambil mensibir di dalam hatinya. Segera setelah itu, Ye Tianfei tiba di area berkabut luas antara Tianpoji dan 3000 dunia kecil dan besar. Berjalan ke area berkabut yang membingungkan, Ye Tianfei segera melepaskan energi jiwanya untuk merasakan area berkabut tersebut. Memang ada beberapa master yang tersembunyi di daerah berkabut ini. Ye Tianfei merasakan beberapa sosok memancarkan energi yang kuat dan berpikir dalam hati. Ketika Ye Tianfei merasakan sosok-sosok itu juga melepaskan energi jiwa yang kuat untuk merasakan Ye Tianfei. Ada wajah busuk. Makhluk macam apa ini? Ye Tianfei merasakan bahwa di daerah berkabut ini, wajah busuk dengan topeng besar tergantung di sudut, dan ada perasaan aneh dan aneh mengambang di sana terlihat sangat aneh. Ia tidak memiliki badan, tidak memiliki anggota badan, dan bahkan tidak memiliki kepala. Mata wajah busuk itu menembus kabut dan selalu menatap Ye Tianfei. Jika orang-orang ini tidak datang untuk memprovokasiku, maka aku tidak akan peduli dengan orang-orang ini sekarang. Pikir Ye Tianfei dalam hati. Ye Tianfei hanya ingin segera kembali untuk melihat apa yang terjadi di 3000 dunia. Pada akhirnya, Ye Tianfei tidak memprovokasi makhluk di dalam kabut, tetapi berjalan langsung menuju salah satu dari 3000 dunia. Makhluk aneh yang tersembunyi di balik kabut ini tidak berinisiatif memprovokasi Ye Tianfei, karena makhluk tersebut merasa bahwa manusia muda ini tidak mudah untuk diajak main-main. Orang ini milik Tuan Liu, sebaiknya kita tidak memprovokasi dia. Di kejauhan, sosok ilusi menatap Ye Tianfei dan berkata pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, Ye Tianfei berhasil melewati area berkabut dan kembali ke lingkup 3000 dunia. Tak satu pun dari orang-orang itu bisa melarikan diri. Mata Ye Tianfei dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, di luar alam Changhuang, ada beberapa kelompok makhluk dengan aura ganas, kebanyakan dari mereka adalah Master Abadi Emas. Di alam Changhuang, bendera komando berwarna merah muda digantung di langit berbintang. 6 lelaki tua berdiri di bawah bendera komando, masing-masing tampak sedikit serius. Kakek, ada apa denganmu memanggilku terburu-buru? Tiba-tiba Long Yingying muncul. Dia baru saja keluar dari benua Tianshan. Awalnya, dia berencana untuk tinggal di benua Tianshuan lebih lama. Belum lama ini dia tiba-tiba menerima pesan dari ke-6 lelaki tua tersebut, mengatakan bahwa situasinya telah berubah dan memintanya untuk segera keluar. Orang-orang itu datang lagi terakhir kali. Jadi bagaimana jika mereka datang? Usir saja mereka. Ada 6 kakek dan putri di sini, jadi mengapa kita harus takut pada mereka? Long Yingying mengerutkan bibirnya dan berkata, kali ini tidak sesederhana itu. Orang-orang itu datang dengan kekuatan, dan masih banyak tuan yang lebih kuat. Kita mungkin tidak bisa menghadapinya. Bahkan jika ada senjata ajaib putri,
kita tidak yakin apakah kita bisa menghadapinya. Bersama mereka, seorang lelaki tua lainnya mengerutkan kening dan berkata, "Nona Long, bersiaplah. Jika terjadi kesalahan, kita harus pergi dari sini dan kembali." Bagaimana itu bisa dilakukan? Jika kita melarikan diri, maka dunia akan dihancurkan oleh orang-orang itu. Ini adalah kampung halamanku. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, Long Yingying segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona Long, musuh datang dengan kekuatan besar. Jika kita tidak bisa melawannya, kita tidak punya pilihan selain melarikan diri. Tidak ada yang bisa kita lakukan, dan kita tidak mau. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku ingin tinggal di sini dan hidup dan mati bersama alam Changhuang. Nona Long, tolong jangan bertindak sembarangan. Anda tidak boleh membiarkan apapun terjadi pada Anda. Jika sesuatu terjadi pada Anda, kami berenam tidak akan bisa kembali dan melapor. Kami tidak bisa mengalahkan mereka, Nona Long, kamu bisa menyelamatkan mereka bahkan jika kamu tetap di sini. Jika kamu tidak bisa hidup di dunia ini, dunia pada akhirnya akan hancur, dan itu akan mengorbankan nyawamu, hemat biaya." Keenam lelaki tua itu terkejut setelah mendengar kata-kata Long Yingying, dan mereka buru-buru mencoba membujuk mereka. Pada saat ini, cahaya pedang terang meluncur dari langit berbintang di kejauhan, dan Du Huan tiba. Karena kedua orang itu bersikeras melawan musuh dengan alam Changhuang, saya tidak punya pilihan selain menemani mereka. Di luar alam Changhuang, sosok Du Fan muncul dalam kehampaan yang kacau di suatu tempat di kejauhan, melihat ke arah Long Yingying dan Du Huan. Ragu-ragu sejenak, lalu menghela nafas pelan. Du Fan mengulurkan kakinya dan menginjak, formasi tanah muncul di bawahnya, dan kemudian meledak dengan energi teleportasi yang kuat, memindahkannya ke alam Changhuang. Kemudian Du Fan muncul di samping Du Huan. Kekurangan terbesar anak ini adalah dia bernostalgia. Dia masih tidak bisa melepaskan apa yang disebut guru dan teman-temannya di dunia aslinya. Aku tidak bisa melihatnya mati begitu saja di sini. Jika perlu, aku akan berusaha keras mengambil tindakan untuk memaksanya ambillah. Ketika Du Fan memasuki alam Changhuang, tuannya muncul dalam kehampaan yang kacau di kejauhan, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pada saat yang sama, seekor burung phoenix hitam bergegas keluar dari pintu masuk dunia gelap. Mulai sekarang, aku dipisahkan dari dunia gelap dan bukan lagi ratu dunia ini. Suara Ludandan datang dari burung phoenix hitam, bernada tinggi dan kasar, menyebar ke seluruh kehampaan yang kacau. Yang mulia, Anda tidak harus seperti ini. Kami akan terus mengikuti Anda dan berperang melawan musuh. Kami akan selalu menjadi bawahan setia Anda. Sejumlah besar makhluk dari dunia gelap bergegas keluar dari dunia gelap dan mengikuti mereka ke sana. Terdengar teriakan dari belakang burung phoenix hitam. Makhluk-makhluk di dunia gelap ini tahu bahwa alasan Ludandan mengumumkan pemisahannya dari dunia gelap terutama untuk melawan musuh yang kuat. Jika dia mati dalam pertempuran, itu tidak ada hubungannya dengan dunia gelap, agar tidak terlibat dunia gelap. Dapatkan semuanya kembali, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ludandan berkata dengan suara dingin, dan pada saat yang sama, dia mengepakkan sepasang sayap besar burung phoenix hitam, melepaskan gelombang seperti laut. Energi hitam, dan langsung menyapu kumpulan itu. Semua makhluk yang keluar dari dunia gelap terbang kembali. Saat berikutnya, burung phoenix hitam ini sudah melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa dengan kecepatan yang mencengangkan, dan kemudian memasuki alam Changhuang. Nona Lu ada di sini. Long Yingying dan yang lainnya melihat burung phoenix hitam dan segera mengenali Ludandan. Long Yingying, Du Fan, Du Huan, dan Ludandan berbaris, masing-masing berdiri di langit berbintang dengan niat membunuh, menghadapi musuh di kehampaan luar yang kacau. Mereka semua adalah orang-orang yang telah keluar dari dunia ini. Ini adalah kampung halaman mereka dan ini adalah tempat yang ingin mereka lindungi. Hehe, dia layak menjadi teman anak laki-laki Ye Tianfei itu. Dia memiliki kebajikan yang sama dengannya. Seorang iblis tua memandang Long Yingying dan mereka berempat dan berkata sambil mensibir. Sekarang mereka semua ada di sini, ayo masuk dan tangkap mereka, dan hancurkan dunia ini. Kata iblis tua lainnya dengan acuh tak acuh. Kemudian monster tua itu memimpin dan berjalan ke alam Changhuang, diikuti oleh sekelompok besar monster. Kali ini ada lebih banyak master yang datang dari dunia iblis dibandingkan sebelumnya,
dan aura beberapa iblis tua di antara mereka sungguh menakutkan. Ayo masuk juga. Tidak jauh dari sana, iblis tinggi dengan aura iblis yang luar biasa dan tim Master Iblis juga masuk ke alam Changhuang. Kemudian sekelompok orang dari dunia bawah juga mulai berpindah ke alam Changhuang. Orang-orang ini sangat putus asa sehingga mereka benar-benar ingin merebut vaginaku. Biarkan mereka menari sebentar dan kemudian menyelesaikan masalah dengan mereka. Leluhur kegelapan memandang para penguasa dunia iblis, dan wajahnya sangat muram, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Tapi dia ingin menggunakan master ini untuk menguji kedalaman 6 lelaki tua dan bendera komando di alam Changhuang, jadi dia tidak mengambil tindakan terhadap 3 kekuatan kuat untuk saat ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, leluhur kegelapan berjalan ke alam Changhuang bersama orang-orang dan kuda dari fraksi kegelapan. Segera, orang-orang dari 4 kekuatan besar ini memasuki alam Changhuang, melepaskan sejumlah besar energi yang sangat menakutkan sehingga seluruh dunia berguncang hebat dalam sekejap. Keempat kekuatan besar ini telah mengirimkan banyak master top dengan kekuatan yang menakutkan. Energi yang dilepaskan oleh para master ini agak tak tertahankan bagi dunia. Nona, Long, semuanya agak merepotkan. Ada terlalu banyak master yang datang dari sisi lain. Begitu perkelahian terjadi, kita mungkin tidak bisa menjamin bahwa kita bisa mengatasinya. Merasakan pengaruh dari 4 tuan yang kuat. Bernafas, dia tidak bisa menahan cemberut, dan salah satu dari mereka berkata, "Orang-orang ini memang sangat kuat. Ada lebih dari 10 master seperti leluhur kegelapan." Dufan diam-diam ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Musuhnya sangat kuat. Kamu harus segera pergi dan biarkan aku menangani mereka di sini. Dugu Huan juga menunjukkan ekspresi khawatir dan berkata, "Jika kamu ingin pergi, ayo kita pergi bersama. Bagaimana kami bisa membiarkanmu tinggal sendirian?" Dufan mengerutkan bibirnya dan berkata, "Tetapi jika kita semua pergi, lalu siapa yang akan melindungi dunia ini? Ini adalah kampung halaman kita. Saya tidak tega menyaksikan dunia ini dihancurkan oleh musuh." Long Yingying memiliki darah klan perang yang mengalir di badannya, tak kenal takut, dan sekarang kampung halaman yang dia sayangi sedang diserang, dia tidak ingin melarikan diri apapun yang terjadi. Tentu saja ke-6 lelaki tua di samping Long Yingying mengetahui karakter Long Yingying. Setelah mendengarkan perkataan Long Yingying, mereka segera berkomunikasi secara diam-diam dan sepakat bahwa jika situasinya kritis, mereka akan mengambil tindakan tegas dan langsung menangkap Long Yingying. Pada saat ini, orang-orang dan kuda dari 4 kekuatan utama telah memasuki langit berbintang alam Changhuang dan mengelilingi Long Yingying dan lainnya dari arah yang berbeda. Bendera merah jambu merah masih tergantung di langit berbintang alam Changhuang, melepaskan energi besar yang mengejutkan seluruh langit berbintang. Pada saat ini, nyanyian Buddha yang keras tiba-tiba terdengar di kehampaan yang kacau di luar alam Changhuang, dan kemudian sekelompok biarawati muncul, berjalan dari kejauhan, dan tiba di depan alam Changhuang dalam sekejap. Sepertinya semua orang memiliki ide yang sama. Mereka semua ingin menangkap makhluk yang memiliki hubungan dekat dengan Ye Tianfei, dan kemudian membawa mereka ke alam Tianpo untuk memeras Ye Tianfei. Metode ini sangat bagus, jadi saya juga akan berpartisipasi. Biarawati di Kepale melihat ke alam Changhuang, mendarat di Long Yingying dan yang lainnya, dan berkata perlahan. Kemudian biarawati itu memimpin para biarawati di belakangnya ke alam Changhuang. Biarawati botak ini ada di sini lagi. Dia masih memikirkan tentang benih Yinku. Leluhur kegelapan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya ketika dia melihat biarawati yang memimpin Porilem terakhir kali dan ingin merebut benih Yin. Biarawati yang menanam benih itu mau tidak mau diam-diam berpikir dalam hatinya. Dalam benak leluhur kegelapan, semua makhluk yang datang untuk merampok benih Yin adalah musuh, dan dia akan menyelesaikan masalah satu persatu ketika saatnya tiba. Pada saat yang sama, dalam kehampaan 3000 dunia yang kacau, Ye Tianfei menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk terus berteleportasi. Pada saat yang sama, Ye Tianfei melepaskan energi jiwanya untuk merasakan kehampaan 3000 dunia yang kacau. Aku tidak akan melepaskan faksi gelap manapun, dunia iblis, dunia bawah, dan makhluk abadi emas lainnya yang datang dari luar ruang dan waktu. Ye Tianfei berkata dengan gigi terkatup. Setelah benih Yin sebelumnya memasuki badan Ye Tianfei,
dia dikejar oleh sejumlah besar master dan melarikan diri ke desa pegunungan kecil di Tianpoji. Dia berada dalam keadaan yang memalukan sehingga Ye Tianfei pasti tidak akan melupakannya. Membalas kebaikan dengan kebaikan, membalas dengan kebencian, membedakan dengan jelas antara keluhan dan keluhan, inilah karakter Ye Tianfei sepanjang waktu. Ayo pergi ke fraksi kegelapan untuk menyelesaikan akun dengan leluhur kegelapan terlebih dahulu. Ye Tianfei menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk berteleportasi ke arah Tanah Yangyin, markas besar fraksi kegelapan. Bagaimanapun, faksi kegelapan dan leluhur kegelapan adalah musuh utama Ye Tianfei, jadi Ye Tianfei adalah orang pertama yang membalas dendam dari leluhur kegelapan. Segera setelah itu, Ye Tianfei berteleportasi keluar Yangyin Ground dan melangkah masuk. Ini adalah markas besar faksi gelap, dan ada banyak orang yang mempertahankannya. Ye Tianfei tidak menyembunyikan atau menahan auranya, dan berjalan dengan angkuh, dan segera ditemukan oleh petugas patroli dari faksi gelap. Siapa yang begitu berani dan berani masuk tanpa izin ke wilayah faksi gelap kita? Saya sangat tidak sabar. Seorang pemimpin kecil dari faksi gelap memimpin tim patroli dan dengan marah mengepung Ye Tianfei. Ye Tianfei tidak menghindar, tetapi dengan pikiran, 8 pembuluh darah ilahi di badannya muncul pada saat yang sama. Energi abadi yang melonjak menyebar ke segala arah seperti lautan luas, dan anggota faksi gelap di sekitarnya langsung terguncang abu. Anggota biasa dari faksi gelap ini terlalu lemah untuk Ye Tianfei, dan mereka dapat dengan mudah dihancurkan dengan melepaskan sedikit tekanan energi. Ada musuh. Gerakan yang dilakukan oleh Ye Tianfei segera menarik perhatian lebih banyak anggota faksi gelap, dan sejumlah besar anggota faksi gelap bergegas seperti air pasang. 8 pembuluh darah ilahi yang kacau di badan Ye Tianfei seperti 8 sungai Yangtze. Energi abadi di dalamnya mengalir, dan energi yang dilepaskan berubah menjadi badai yang bergulir, menyapu seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran, mengguncang kumpulan demi kumpulan kegelapan. Faksi secara instan. Setelah memurnikan dan menyerap setengah dari energi dan hukum spesies Yin, energi dalam badan Ye Tianfei sangat menakutkan. Jika dilepaskan sedikit saja, faksi gelap biasa tidak akan mampu menahannya. Begitu saja, Ye Tianfei penuh dengan niat membunuh, dengan tangan di belakang punggungnya, dan bergegas ke Tanah Yangyin selangkah demi selangkah. Meskipun dia tidak bisa melakukan satu gerakan pun, energi yang dia keluarkan terus membunuh orang-orang faksi gelap yang datang seperti air pasang, dan mereka semua hancur berkeping-keping, dan kemudian dimusnahkan. Leluhur kegelapan, dasar binatang tua, segera keluar dan mati. Ye Tianfei tiba-tiba meraung dan melakukan keterampilan gelombang suara yang brilian. Energi gelombang suara yang terlihat dengan mata telanjang berlapis-lapis dan menyebar ke depan seperti gelombang. Kemanapun mencapainya, ruang dan waktu berguncang, dan ruang terus riuntuh. Mencari kematian. Siapa yang berani memprovokasi nenek moyang seperti ini? Di Tanah Yangyin, semua anggota faksi gelap mendengar raungan Ye Tianfei, dan mereka menjadi marah. Hampir semua anggota faksi gelap bergegas keluar. Itu Ye Tianfei, Lusinan. Dewa Bumi bergegas keluar dan mengenali Ye Tianfei sekilas, dan ekspresi mereka sangat berubah. Para master abadi bumi ini telah melihat Ye Tianfei berkali-kali sebelumnya. Laporkan kepada leluhur dengan cepat, Ye Tianfei ada di sini. Biarkan leluhur kembali untuk menanganinya. Teriak seorang Master Earth Immortal. Master Earth Immortal ini tahu bahwa kekuatan tempur Ye Tianfei tidak lagi seperti dulu. Belum lagi Earth Immortal, bahkan Master Golden Immortal biasa pun mungkin tidak akan mampu menghadapinya. Hanya ketika leluhur kembali apakah dia bisa mengatasinya. Oh, orang tua dari leluhur kegelapan itu tidak ada di sini. Ye Tianfei terkejut ketika dia mendengar teriakan Earth Immortal. Kemudian dia menggunakan keterampilan gerakannya dan tiba-tiba muncul di depan Earth Immortal, mengulurkan tangan dan mengangkatnya. Meskipun Earth Immortal itu berada di alam Earth Immortal yang sempurna, energi abadi yang dilepaskan dari Ye Tianfei begitu menakutkan hingga menekannya seperti lautan luas, membuatnya tidak bergerak, seperti ayam kecil. Diangkat oleh Ye Tianfei, wajahnya menjadi merah karena menahan diri. Katakan padaku, kemana perginya lelaki tua dari leluhur kegelapan itu? Ye Tianfei bertanya dengan suara seram. Kakak. Tekanan energi mengerikan yang dilepaskan oleh Ye Tianfei menekan badan abadi duniawi hingga mengeluarkan suara berderak.
Semua tulang di badannya hancur dalam sekejap. Seluruh badan kehilangan tulang punggungnya dan terkulai lemas. Bagaimana ini bisa terjadi? Anak laki-laki ini jelas berada di alam yang sama denganku, tetapi kekuatan abadinya sangat menakutkan. Sekte gelap keabadian duniawi ini sangat ketakutan dan meraung di dalam hatinya, merasa sangat tidak ingin melakukannya. Katakan. Ye Tianfei menggoyangkan telapak tangannya, langsung menghancurkan badan di bawah bahu abadi duniawi sekte gelap ini, mengubahnya menjadi kabut darah, hanya menyisakan kepala dan leher yang berdarah. Nenek moyang telah pergi ke alam Changhuang untuk menghancurkan alam Changhuang. Ye Tianfei, mengapa kamu memiliki kemampuan untuk menindas kami? Pergi cari leluhur jika kamu punya nyali. Aku akan pergi mencarinya. Mendengar ini, Ye Tianfei berkata dengan suara dingin, dan kemudian dengan sedikit goyangan telapak tangannya, jiwa dan kepala makhluk abadi duniawi ini benar-benar hancur menjadi abu. Orang tua dari leluhur kegelapan itu benar-benar berlari ke alam Changhuang. Wajah Ye Tianfei terlihat sedikit jelek. Dia mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa dan mengaktifkannya secara langsung, berteleportasi kembali ke arah alam Changhuang. Pada saat ini, di langit berbintang alam Changhuang, total 5 kelompok orang mengepung Long Yingying dan lainnya. Kalian sangat berani. Kalian benar-benar berani datang ke kampung halaman Nona Long kami untuk menimbulkan masalah. Keenam lelaki tua yang berdiri di samping Long Yingying memandang dengan serius ke arah para tuan dari berbagai kekuatan di sekitar mereka. Aku tidak peduli dari mana asal-usul kalian berenam. Jika kamu berakal sehat, sebaiknya kamu segera keluar dari sini, jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Setan jangkung menatap keenam lelaki tua itu mata tajam dan berteriak dengan tegas. Kalianlah yang harus keluar. Setelah mendengar apa yang dikatakan iblis ini, wajah keenam lelaki tua itu menjadi gelap dan mereka menunjukkan kemarahan. Salah satu lelaki tua itu mengulurkan jarinya, dan bendera merah muda yang tergantung di langit berbintang tiba-tiba meledak, melepaskan energi dan hukum yang tak ada habisnya, serta sejumlah besar tanda misterius berwarna merah muda. Tiba-tiba, seluruh langit berbintang mengikuti bendera merah muda itu. Bendera itu bergetar hebat. Saya melihat energi dan hukum yang sangat besar menghancurkan penguasa kekuatan besar seperti lautan luas. Kekuatan bendera komando ini sangat menakutkan, dan energi serta hukum yang dikeluarkannya membuat wajah para master tersebut berubah drastis. Terakhir kali, penguasa kekuatan besar ini diusir oleh Ling Qi ini. Baru kali ini mereka siap. Apakah kamu benar-benar berpikir hanya kamu yang memiliki senjata ajaib? Setan tua mendengus dingin, maju selangkah, dan melambaikan tangannya. Gemuruh. Bendera iblis ungu tua berkibar dari telapak tangannya. Bendera iblis ini membubung ke langit, membentang terus-menerus, luas dan tak terbatas. Ada sosok bayangan di bendera, dan banyak gambar yang terus-menerus muncul. Tampaknya menyembunyikan dunia monster yang luas yang terkait dengan peradaban dan kepercayaan monster terus-menerus melayang keluar dari bendera, dan ada energi iblis yang agung mengejutkan dunia. Duar. Bendera iblis ini terus-menerus berkibar di langit berbintang, menggerakkan angin langit, kekuatan iblisnya sangat mengejutkan, dan berbau meremehkan dunia, bersaing dengan bendera komando berwarna merah muda. Aku tidak menyangka kamu akan membawa bendera jiwa iblis bersamamu. Sebuah klan iblis terkejut ketika dia melihat bendera iblis dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata. Ini bukan bendera jiwa iblis yang asli, tapi tiruan dari bendera jiwa iblis. Meskipun tiruan, ia masih memiliki 40 hingga 50% kekuatan bendera jiwa iblis, yang cukup untuk menekan ruang dan waktu ini. Jika itu adalah jiwa iblis asli dari klan kita, ketika bendera itu datang, ia dapat menghapus seluruh ruang dan waktu ini dalam sekejap, seperti membunuh ayam dengan pisau. Kata iblis tua yang menawarkan bendera jiwa iblis. Dengan bangga, senjata ajaib iblis. Kita juga tidak buruk. Gemuruh. Menara ajaib 7 lantai menjulang ke langit, meledak dengan cahaya ajaib yang mengepul. Kabut ajaib menyebar seperti lautan luas, mengguncang seluruh alam Changhuang. Menara ajaib 7 lantai ini terus membesar, menjadi sangat besar dalam sekejap mata, berdiri dengan anggun di langit berbintang. Sejumlah besar rune iblis meraung keluar dari menara ajaib seperti sekelompok ikan laut dalam. Sepertinya ini adalah replika menara iblis yang legendaris. Seorang iblis tua memandang menara iblis dengan ekspresi serius dan bertanya.
Menara 10.000 Iblis adalah senjata ajaib klan iblis yang terkenal dan menakutkan, yang membuat banyak kekuatan dan makhluk ketakutan karenanya. Haha, ya, itu adalah replika Menara 10.000 Iblis. Tekan. Iblis itu mengangkat jarinya, dan Menara 10.000 Iblis berlantai 7 bergetar hebat, lalu membombardir bendera merah muda di langit berbintang. Iblis tua yang mengibarkan bendera jiwa iblis juga mengangkat tangannya, dan bendera jiwa iblis tiba-tiba keluar dan bergegas menuju bendera komando berwarna merah muda. Senjata sihir iblis dan senjata sihir iblis menyerang bendera merah muda pada saat yang sama. Untuk sesaat, kekuatan iblis sangat besar dan cahaya ajaib menyilaukan. Seluruh langit berbintang mendidih karena kedua senjata ajaib ini dan hukumnya gila. Melonjak, seperti hiruk-pikuk, ia bergegas menuju bendera merah muda. Kamu berani menyinggung keputusan sang putri, kamu sangat tidak sabar. Keenam lelaki tua yang berdiri di samping Long Yingying sangat marah. Gemuruh. Bendera komando berwarna merah muda meluncur dengan keras dan bertabrakan dengan bendera jiwa iblis dan Menara 10.000 Iblis pada saat yang bersamaan. Pemandangan dari tiga senjata ajaib yang bertabrakan begitu mengerikan. Pada saat tabrakan, energi dan cahaya yang tak ada habisnya meledak di tengah tabrakan. Ruang, waktu dan suara sepertinya musnah pada saat ini, dan semuanya menjadi ada kesunyian. Semua makhluk di sekitarnya, termasuk Master Top seperti leluhur kegelapan, sedikit mengubah ekspresi mereka dan mundur pada saat yang sama, menjaga jarak agar tidak terpengaruh. Setelah tabrakan, bendera jiwa iblis dan Menara 10.000 Iblis mundur setengah inci pada saat yang bersamaan. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan ini, semua anggota klan iblis dan klan iblis tidak dapat mempercayainya. Anda harus tahu bahwa meskipun bendera jiwa iblis dan Menara 10.000 setan di depan Anda hanyalah tiruan, mereka setidaknya memiliki 40 hingga 50% kekuatan aslinya. Dan bahkan dengan serangan gabungan dari Demon Soul Flag dan 10,000 Demon's Tower, mereka masih dalam posisi yang dirugikan. Tidak, kedua senjata ajaib ini terlalu kuat. Ada begitu banyak master di sisi lain. Kita tidak bisa mengatasinya. Mari bersiap untuk pergi. Keenam lelaki tua yang berdiri di samping Long Yingying melihat bahwa keputusan sang putri hanya berlaku mengetahui situasi yang kurang baik, mereka langsung saling berkomunikasi untuk berdiskusi. Gunakan dua senjata ajaib ini untuk menahan bendera komando, lalu kita mengambil tindakan. Seorang iblis tua berkata dengan suara yang dalam, lalu berjalan menuju Long Yingying dan yang lainnya, siap untuk mengambil tindakan. Bersiaplah untuk membawa Nona Long pergi dengan paksa. Keenam pria tua di samping Long Yingying saling memandang dan membuat keputusan. Ini karena ada banyak master di sisi lain. Begitu pertarungan dimulai, dengan kekuatan mereka berenam, bahkan jika mereka bisa melindungi diri mereka sendiri, mereka mungkin tidak bisa melindungi Long Yingying. Adapun Dufan, Dugu Huan dan Lu Dandan tidak bermaksud melindungi mereka karena misi mereka adalah melindungi Long Yingying. Pada saat yang sama, Ye Tianfei telah tiba di luar alam Changhuang. Dengan kekuatan jiwanya, dia bisa merasakan situasi di alam Changhuang dengan jelas. Pada saat ini, suasana di alam Changhuang sangat tegang, dan pertempuran akan segera terjadi. Long Yingying, Dufan, Lu Dandan dan Dugu Huan semuanya meledakkan energi di badan mereka dan melepaskannya dengan cara yang perkasa. Bersiaplah untuk bertarung. Meskipun semua orang tahu bahwa musuh sangat kuat, jika mereka mundur, dunia pasti akan hancur total, termasuk benua Tianxuan, karena benua Tianxuan adalah dunia pendamping internal alam Changhuang. Adapun keenam lelaki tua itu, mereka siap dan berencana untuk membawa Long Yingying pergi dari sini. Mereka tahu bahwa jika pertempuran ini benar-benar dimulai, pihak mereka tidak akan memiliki banyak peluang untuk menang. Pada saat ini, bendera komando merah muda yang tergantung di langit berbintang sedang menghadapi bendera jiwa iblis dan Menara 10.000 Iblis. Meskipun sedikit lebih unggul, tidak mungkin untuk mengalahkan lawan sepenuhnya dalam waktu singkat. Kalian berempat anak kecil, jangan melakukan perlawanan yang tidak perlu. Ya, kalian semua adalah anak muda jenius, tapi kalian masih terlalu muda untuk kami. Jadi, jika kalian bisa dengan sukarela mengikuti kami untuk memancing bocah itu Ye Tianfei keluar, maka saat-saatnya tiba, saya dapat mempertimbangkan untuk menerima Anda sebagai murid saya. Ada banyak pemuda jenius di dunia bawah kita yang bermimpi menjadi murid saya. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini.
Seorang pria parubaya dengan wajah pucat berkata sambil mengambil langkah 4 dari mereka mendekati Long Yingying selangkah demi selangkah. Dia sangat menyukai bakat dari 4 Long Yingying, dan menerima mereka sebagai muridnya adalah pilihan yang baik. Yang mulia, meskipun Anda berasal dari dunia bawah besar, Anda tidak memenuhi syarat untuk menerima Nona Long saya sebagai murid. Keenam lelaki tua itu sangat marah setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki parubaya itu. Darah klan perang yang mengalir di badan Long Yingying sangatlah mulia. Meskipun master dari dunia bawah besar di depannya sangat baik, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi master dari keturunan klan perang. Hehe, aku khawatir itu bukan terserah kamu. Begitu dia selesai berbicara, pria parubaya itu mengulurkan telapak tangannya dan terus memperbesarnya. Udara kematian masih melekat di sana, dan dia meraih Long Yingying dan mereka berempat. Rune yang melambangkan kematian terus-menerus dilepaskan dari telapak tangan ini, dan ruang di sekitarnya segera mulai layu dan menurun, dan ada perasaan sunyi di mana-mana. Nona Long, hati-hati, orang ini sangat kuat. Ekspresi keenam lelaki tua yang berdiri di samping Long Yingying sedikit berubah. Gemuruh. Salah satu lelaki tua itu mengambil tindakan. Dia juga mengulurkan tangan besar dan terus memperbesarnya. 5 jari di atasnya seperti 5 gunung suci yang menjulang tinggi, memancarkan energi yang kuat, dan kemudian serangan dari kedua sisi bertabrakan. Selama serangan pertama, kedua belah pihak tetap tidak bergerak, diam-diam mengagumi kekuatan satu sama lain. Dari mana asal-usul kalian berenam? Menurut kekuatanmu, kamu tidak boleh menjadi orang yang tidak dikenal. Kamu pasti termasuk dalam kekuatan besar tertentu. Mengapa kamu ingin melindungi gadis ini? Jika gadis ini milik dunia ini, lalu bagaimana bisa kami mempekerjakan 6 dari kalian tuan untuk melindunginya? Pria parubaya dari dunia bawah berkata dengan ragu. Nona Long kita berstatus bangsawan, jadi tentu saja kita harus melindunginya. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun dari Nona Long kita, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. 6 hal yang keras kepala. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Pria parubaya itu mendengus dingin, lalu dia mengeluarkan tongkat hitam dan putih dan mencambuk Long Yingying dengan keras. Energi aneh yang dilepaskan oleh tongkat ini seketika menyebabkan jiwa Long Yingying tertahan dan terguncang hingga dia hampir pingsan. Semuanya, hati-hati. Tongkat itu sangat aneh, dirancang khusus untuk menyerang badan jiwa. Long Yingying berseru kaget. Haha, nak, tongkatku ini disebut tongkat duka. Tidak hanya menyerang raga jiwa, tapi juga badan fisik. Kamu berani menyerang Nona Longku, kamu sangat tidak sabar. Keenam lelaki tua itu sangat marah ketika melihat pemandangan ini, dan mereka mengambil tindakan pada saat yang sama, langsung memaksa lelaki parubaya itu mundur. Ayo kita lakukan bersama, bunuh 6 orang ini dulu. Pria parubaya itu dipukuli dengan sangat malu, dan dia berteriak dengan cepat. Pada saat ini, iblis tua tiba-tiba muncul di belakang Long Yingying dan yang lainnya, mengulurkan cakar iblis dan meraih Long Yingying dan yang lainnya pada saat yang bersamaan. Kemudian master lain juga mengambil tindakan satu demi satu. Para master yang datang kali ini semuanya sangat kuat. Banyak dari mereka adalah master top di level leluhur kegelapan. Mereka bisa meledak dengan kekuatan yang menakjubkan hanya dengan satu gerakan tangan dan kaki. Saya tidak menyangka kekuatan besar ini akan mengirimkan begitu banyak master. Tampaknya mereka masih belum menyerah pada spesies Yin. Melihat pemandangan ini di kejauhan, leluhur kegelapan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin. Adik laki-laki, tidak heran kamu gagal mengembalikan spesies Yin. Ternyata kekuatan besar ini menghalanginya. Baguslah karena kekuatan besar ini berani memprovokasi faksi gelap kita, biarkan mereka membayar harganya. Di sebelah leluhur kegelapan penguasa faksi kegelapan berbicara perlahan. Aura energi yang dikeluarkan oleh penguasa faksi gelap ini jauh lebih kuat daripada leluhur kegelapan. Dia adalah kakak laki-laki dari leluhur kegelapan. Kakak senior, kamu benar. Jika kekuatan besar ini tidak menimbulkan masalah, aku akan berhasil membawa benih Yin kembali dan mendedikasikannya kepada guru. Leluhur kegelapan mengangguk sebagai jawaban. Kalau begitu, ayo kita lakukan, kata kakak laki-laki itu dengan acuh tak acuh. Kemudian badannya bersinar dan berubah menjadi cahaya hitam. Kecepatannya mencapai ekstrim, dan saat berikutnya dia berdiri di depan Long Yingying dan mereka berempat. Gemuruh.
Energi gelap yang sangat menakutkan keluar dari badannya, langsung memaksa semua master di sekitarnya mundur. Kecelakaan. Rantai hitam memanjang dari badannya seperti naga hitam panjang, melingkari Long Yingying dan mereka berempat. Rantai hitam ini diubah dari hukum gelap yang dia praktikkan. Hati-hati, faksi gelap ini bahkan lebih kuat. Wajah keenam lelaki tua di samping Long Yingying berubah drastis, dan mereka mengambil tindakan untuk melindungi Long Yingying dengan erat. Ketika mereka mengambil tindakan sebelumnya, mereka sedikit peduli dengan keselamatan Du Fan, Lu Dandan dan Du Guhuan, tetapi sekarang mereka tidak lagi mempedulikannya sama sekali dan hanya melindungi Long Yingying. Ayo segera pergi. Keenam lelaki tua itu saling memandang dan tahu mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tidak. Kekuatan faksi gelap ini terlalu menakutkan. Kami bukan tandingannya. Saat ini, Du Fan, Du Guhuan, dan Lu Dandan sedang berjuang untuk menghadapi rantai hitam. Du Fan dikelilingi oleh sejumlah besar naga bumi. Naga bumi ini membentuk lusinan formasi cerdas untuk melindungi Du Fan dengan erat. Tapi rantai hitam itu sangat aneh sehingga menembus langsung melalui formasi tanah dan melilit Du Fan dari segala arah. Lu Dandan mengepakkan sayap burung phoenix hitam dengan seluruh kekuatannya. Kedua sayap hitam itu seperti dua pisau langit hitam yang membelah ruang dan waktu, namun tidak dapat memotong rantai hitam yang terus memanjang ke arahnya. Du Guhuan mengangkat tinggi pedang panjang di tangannya, dan menebaskan pedang tebal satu demi satu seperti kilat. Bila ini mengandung energi dan hukum pedang yang kuat, dan setiap pedang menghancurkan bumi. Meskipun Long Yingying dikelilingi oleh 6 lelaki tua, dia tidak punya waktu luang karena karakternya. Badannya yang indah dan cekung dipenuhi dengan energi darah yang menakutkan, dan tinjunya yang halus terus membesar, berubah menjadi kedua bukit itu mengandung energi yang menakutkan. Setiap pukulan yang dia pukul menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Setiap pukulan yang dia pukul membuat lubang di ruang di depannya. Hanya saja master lawan terlalu banyak dan terlalu kuat, dan perlawanan dari Long Yingying, Du Guhuan, Lu Dandan dan Du Fan tidak berpengaruh sama sekali. Kekuatan mereka berempat menjadi begitu kuat. Ya, itu sangat bagus. Sepertinya saat saya meningkat, mereka juga meningkat. Pada saat ini, Ye Tianfei telah muncul di langit berbintang alam Changhuang, jauh melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Long Yingying dan yang lainnya dari kejauhan, mau tak mau mereka terkejut dan gembira. Bersambung.